Adik-adik yang di sini apakah semuanya PKMRE? Benar? Oke, benar ya. Jadi supaya kita tidak salah rum ya, karena kita, simultan untuk semua skim PKM ya hari ini. Jadi adik-adik, untuk PKMRE, nah untuk pedomannya sendiri ya, jadi pedomannya itu ada yang pedoman umum dan juga ada pedoman untuk masing-masing skim, gitu. Jadi yang pertama, ini izin ya sambil saya buka salah satu contoh tulisan kalian, nanti akan kita bahas dan juga nanti tidak menutup kemungkinan ya jika seandainya ada di antara kalian nanti mau gantian gitu share screen tentang apa yang sudah dibuat, proposal sudah dibuat itu bisa ya. Jadi sesi kita hari ini yang pertama adalah, kita flashback sedikit begitu ya mengenai administratif, mengenai konten, dan juga nanti akan ditampilkan salah satu contoh gitu ya. Jadi contoh di sini, apa ya, mindset kita tuh bukan yang terbaik, bukan ya, bukan yang kita jadikan salah satu contoh, kita apa ya, kita gunakan sebagai pendekatan begitulah ya. Jadi kira-kira latar belakang nanti apa sih yang harus kita isi gitu ya, walaupun saya yakin, adik-adik sekalian gitu sudah sempat juga diskusi dengan pembimbingnya, tapi mungkin ada beberapa revisi dari reviewer gitu ya. Jadi sebisanya nanti apapun yang direvisi oleh reviewer silakan kalian tambahkan ya, sesuai dengan, saran dari reviewer yang bersangkutan. Nah kemudian untuk PKM ini sendiri ya yang, apa ya, titik kritisnya tidak hanya di konten gitu ya, tidak hanya nanti di tema kalian, tapi juga nanti, administratif juga penting gitu ya, sesuai dengan, pedoman. Kalau administratif silakan kalian sesuaikan dengan pedoman, baik pedoman secara umum ataupun pedoman untuk, skim RE ya. Nah kemudian nanti kan saya akan share ya salah satu contoh, dan yang kedua sesi kedua kalian bisa tanya jawab, oke kita akan melakukan diskusi ya. Kemudian boleh kalian meng-share nanti ya, men-share apa yang sudah kalian buat. Mungkin sekiranya, ada yang ingin kalian diskusikan itu, bisa ya. Jadi itu yang akan kita lakukan selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 12 nanti. Nah, jadi kita di sini, lebih ke sharing ya adik-adik ya, karena, saya juga pertama kali untuk nge-review ya, untuk nge-review PKM kalian, dan saya pun sebagai pembimbing ya, ada juga beberapa temennya mungkin yang bimbingan dengan saya dan itu pun masih belum sempurna begitu ya, karena mungkin dari segi waktu dan lain-lain ya. Jadi di sini nanti, kalau misalnya sampai dengan tanggal yang ditentukan nanti kalian masih bisa direvisi, silahkan kalian revisi lagi ya. Oke, untuk penguploadan, ya mohon kalian, ingat ya, untuk penguploadan terakhir itu tanggal 28, ya untuk Universitas Udayana ditentukan mengupload tanggal 28, jadi supaya tidak mepet gitu ya, walaupun di nasional kalau tidak salah itu tanggal 4 ya, 2 atau 4 Maret begitu ya. Tapi kenapa diminta 28, karena biasanya kalau di ujung-ujungnya di akhir-akhir itu biasanya sistemnya error untuk, simbol mawanya. Jadi kalau bisa ya di awal begitu ya. Jadi karena nanti ada proses macam-macam ya, ada proses validasi lagi dari pembimbing dan lain-lain gitu. Jadi kalian paling nggak ada, kesempatan lebih banyak lah gitu ya dari waktu, spare waktu lebih banyak, makanya nanti kalian, diwanti-wanti untuk mengupload tanggal 28 Februari untuk Universitas Udayana ya, mohon kalian ingat. Terutama yang sudah punya username sama password ya. Oke, untuk skim RE, jadi flashback sedikit ya, skim RE ini untuk ketentuannya, ketentuan penulisan administratif administratif dulu ya yang kita bahas. Untuk ketentuan administratif, tolong sekali kalian, mengacu lagi ya ke pedoman. Jadi dari segi, font ya, kemudian dari segi spasi, apakah itu akan diperiksa, itu diperiksa adik-adik ya. Jadi tidak ada yang, ini tidak seperti buat tugas gitu ya, oh nggak apa-apa lah kalau misalnya font-nya beda gitu, udah terlanjur misalnya ya, dan atau misalnya aduh males lagi untuk mengedit misalnya atau merevisi, jangan, ya. Karena itu sangat bermakna. Ya, bahkan yang pertama yang dilihat nanti adalah administratif dulu, apakah kalian memenuhi ketentuan administratif atau tidak. Ya, jadi dari segi font, kemudian dari segi, margin, kemudian dari segi spasi, itu harus benar-benar kalian perhatikan. Ya, bahkan dari segi cover, kalau memang ada contohnya silahkan kalian mengikuti contoh cover yang diberikan. Ya, jadi kesan pertama itu penting. Kemudian untuk margin, silakan kalian ikuti ya. Margin kiri 4, margin atas, kanan, bawah itu 3. Silakan kalian ikuti sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi itu pertama yang akan dicek. Kemudian dari out, itu juga akan dicek ya.
Jadi, misalnya bab satu latar belakang, pendahuluan, bab 1 pendahuluan, itu latar belakang, itu rumusan masalah, itu silakan kalian seperti itu, ya sesuai dengan apa yang tertera di pedoman PKMRE. Halo, ada yang mengatakan suara saya teredam ya? Apakah terdengar adik-adik? Sekarang bagaimana? Apakah cukup terdengar? Terdengarkah? Sudah ya? Oke, sip. Nanti kalau ini ya, kalau misalnya suara saya agak hilang lagi, mohon diingatkan lagi ya, terima kasih. Oke ya, jadi adik-adik itu sangat penting ya, jangan ini ya, jangan apa ya, jangan, meng-underestimate gitulah dari segi administratif, malah itu yang pertama yang akan, dicek gitu ya. Kemudian, tadi ya baru spasi, kemudian margin, itu ya. Jadi, mungkin sebelumnya sudah ada ya kalian pertemuan ya, sudah ada TOT ya, udah ada apa ya, pendampingan sebelum kalian mulai membuat PKM ini. Nah, siapa tahu ya, siapa tahu kalian masih mengikuti format kakak kelas gitu ya, jangan. Ya, jadi, setiap tahun itu, ada perubahan format. Ya, kalau misalnya tidak ada syukur, tapi kalau misalnya ada, nah itu nanti kalian kecolongannya di sana. Ya, jadi sesuaikan lagi sekali sesuaikan kalau seandainya kemarin kalian ngikuti format kakak kelas, tolong sekarang dicek lagi sesuai dengan format PKM yang terbaru ya, yang tahun 2022 kalau nggak salah kemarin terbaru atau 2023 ya. Jadi silakan kalian ikuti yang terbaru ya. Nah, kenapa saya mengatakan itu, karena ada beberapa yang saya periksa masih tidak mengikuti ya, masih ada yang kelewat mungkin. Ya, walaupun misalnya 90% sudah mengikuti, tapi ada 10% di draft-nya tersebut yang, sekiranya masih miss dengan pedoman. Ya, jadi nanti kita lihat di bagian mana, nanti silakan kalian cek punya kalian di bagian tersebut. Ya, itu yang mayoritas yang sering terlewat. Ya dari beberapa yang sudah saya, review. Oke ya, itu dari segi administratif. Nah kemudian kalau dari segi konten, ya dari segi konten nih sekarang ya ini yang agak berat. Kalau administratif silakan kalian ngikuti sesuai dengan apa yang sudah ditentukan itu aja, cukup ya. Kemudian kalau dari segi konten, nah dari segi konten sebelum kita lihat contoh nanti ya, dari segi konten itu yang dilihat apa, itu yang pertama latar belakang, pasti ya. Latar belakang, kemudian apa pendahuluan dulu ya, bab satu ada pendahuluan. Nah, mohon kalian ingat untuk, format penulisan ya mau di latar belakang, mau dimanapun itu tidak ada yang namanya, apa ya, paragrafnya itu tidak menjorok ya, tidak ada yang apa ya, biasanya kalau ke paragraf kan kalian, ada tab gitu ya, kalian jorok, apa, kalimat pertama kalian menjorok ke kanan gitu, itu tidak, ya. Di sini menggunakan rata kiri dan kanan, ya. Jadi kalau kalian ada yang masih membuat di draft-nya tersebut, ada yang di-tab-kan gitu ya, silakan kalian ganti dengan rata kiri, rata kanan, ya. Itu juga termasuk administratif. Apakah itu dilihat? Itu dilihat. Ya, itu kecil, kecil urusannya tapi maknanya besar, gitu ya. Jadi benar-benar kalian perhatikan lagi untuk segi administratifnya. Apakah masih ada yang begitu? Masih ada, ya. Nah, kemudian untuk kontennya, dari segi topik dulu ya, dari segi topik atau tema. Nah, sebisa mungkin, mungkin juga sudah disampaikan di awal ya, sebisa mungkin itu sebenarnya topiknya dicari topik yang unik gitu Adik-adik ya, unik. Unik itu bukan berarti harus mahal gitu ya, bukan berarti harus fancy, apa yang kalian kerjakan itu harus yang, apa ya, yang harus menggunakan instrumen yang mahal atau dan lain-lain gitu, tidak. Ya, tetapi yang benar-benar kalian dapatkan topiknya dari permasalahan yang kalian temukan di masyarakat gitu ya. Kalau bisa ya masalahnya yang realistis gitu. Bisa kalau RE kan dia lebih ke riset gitu ya, jadi risetnya ini topiknya didasarkan pada apa yang kalian temukan di masyarakat. Misalnya yang banyak saya review itu yang kesehatan begitu ya, jadi apa sih, masalah kesehatan yang ada di masyarakat yang sekiranya belum terpecahkan, gitu ya. Atau sudah ada beberapa solusi, tetapi kalian memiliki solusi yang lebih baik misalnya, atau yang lebih, menguntungkan gitu ya, menguntungkan dari segi apa, dari segi efisiensi biaya, waktu, dan lain-lain, misalnya begitu, ya. Oke, apakah terdengar? Suara saya masih terdengar ya? Oke, sekarang kita coba lihat ke contoh ya. Ini contohnya salah satu teman kalian ya. Saya izin saya buka dulu ya.
Baik adik-adik, apakah sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat adik-adik untuk salah satu contoh? Oh sudah ya? Baik, jadi berikut adalah salah satu contoh dari rekan kalian ya, dan saya kurang tahu nih hari ini apakah, kelompok tersebut hadir di room ini atau sudah kemarin mungkin ya, atau di room yang lain karena ada beberapa room RE ya. Jadi di sini contohnya, nah sekali lagi ya, jadi adik-adik jangan berkecil hati ya kalau seandainya, "Loh bukan punya saya yang dijadikan contoh." Tidak, ya. Ini hanya, apa ya, contoh ini hanya untuk memudahkan kita gitu ya, untuk memudahkan kita untuk melihat secara langsung bahwa yang mana sih bagian latar belakang gitu ya, yang mana bagian rumusan masalah, dan nanti sampai dengan, daftar pustaka dan juga lampiran. Ya karena di sini ada beberapa mungkin ya, apa ya, yang masih ada beberapa adik-adik yang tidak memenuhi, ketentuan pada pedoman umum ataupun pedoman pada PKMRI ya, di mana paling sering, terjadi ini ya, kekurangan gitu ya, harusnya misalnya di bagian luaran harusnya ada akun media sosial, tapi masih banyak adik-adik yang tidak memasukkan akun media sosial sebagai luaran wajib PKM. Ya, padahal itu sekarang di pedoman menjadi wajib. Ya, mungkin masih melihat pedoman lama mungkin, atau, mengikuti kakak kelas ya, padahal ada tambahan. Nanti itu akan yang kita bahas ya. Nah ini contohnya adalah, eee, dari kelompok, Kumba, ya jadi dengan judul "Ekstrak Etanol Terung Belanda sebagai Anti Malaria pada Mencit yang Diinfeksi". Nah kebetulan, kemarin yang saya review kebanyakan yang rumpun kesehatan ya, kesehatan dan obat-obatan. Jadi contohnya saya ambil satu ya, punya kelompok ini. Nah, di sini untuk judulnya dan topiknya sendiri ya, ini, mungkin bagi beberapa adik-adik yang kenal gitu dengan, malaria, mungkin bagi kalian, "Ah, ini cukup familiar, banyak," gitu ya. Banyak nih, di apa ya, sering terdengar, tidak unik misalnya ya. Tapi, menurut saya ini ada kelebihannya ya. Kenapa? Karena anti malaria ya, anti malaria ini apa ya, untuk malaria sendiri penyakitnya dia adalah salah satu penyakit tropis gitu ya, di mana pemerintah biasanya memberikan perhatian khusus untuk penyakit-penyakit tropis dan juga penyakit-penyakit, sindrom metabolik dan juga penyakit-penyakit, endemi lainnya. Ya dulu pemerintah punya nih program ya khusus untuk, mengutamakan penyakit-penyakit yang, tropikal, kemudian endemi dan juga, sindrom metabolik. Kenapa? Karena ini pengobatnya belum ada yang sampai tuntas gitu ya, belum ada yang benar-benar, bisa mengobati secara tuntas dan penyintasnya bertambah setiap tahunnya, gitu ya. Jadi jumlahnya komorbiditasnya, angka kejadiannya tinggi gitu ya, dari tahun ke tahun terus meningkat dan, apa ya, penyembuhannya relatif rendah, begitu ya. Jadi ini kalau mengikuti program pemerintah dia masuk ya ke salah satu, apa ya, penyakit utama yang ada di Indonesia, yaitu anti, malaria dan dia juga endemi. Endemi itu artinya biasanya di daerah tertentu saja, gitu ya. Kebetulan kalau di Indonesia sendiri, malaria banyak di Indonesia Timur, gitu ya. Jadi, bagi saya ini dia, kemanfaatannya akan cukup besar, gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua, ini ya, tidak semua negara itu memiliki penyakit ini. Begitu ya, dan di Indonesia angka kejadiannya besar dan merupakan salah satu, target pengobatan pemerintah, begitu ya. Jadi walaupun terlihat sederhana, tapi kemanfaatannya dia nanti akan besar di, masyarakat khususnya di Indonesia sendiri, begitu ya. Nah jadi di sini untuk judulnya sendiri dia sudah jelas ya, dia bahannya apa, begitu ya, apa yang akan dia ujikan, sudah jelas. Kemudian untuk bahannya sendiri, ini bahannya juga mudah untuk didapatkan di Indonesia, ya. Jadi bukan bahan yang impor, kalau misalnya ada adik ada yang mengerjakan yang sejenis, ya, misalnya, banyak ya yang kesehatan itu menggunakan ekstrak ini, ekstrak itu, gitu ya, atau bahan obat ini, bahan baku obat itu, begitu ya. Ada juga yang ternyata, bahan bakunya itu adalah impor, begitu ya, dari luar negeri. Nah, ini sebenarnya untuk diterapkan sendiri, apa ya, pertimbangannya banyak ya, kalau untuk industri nanti pertimbangannya banyak. Kenapa? Apakah mudah didapatkan, biaya,
operasionalnya bagaimana, begitu. Jadi kalau bisa kita mengembangkan sesuatu yang memang asli Indonesia, karena akan memberikan nilai tambah pada komoditas asli Indonesia, begitu ya Adik-adik ya. Jadi tapi tenang aja, kalaupun misalnya kalian, "Wah saya terlanjur nih bukan yang bahan baku asli," begitu, tidak apa ya, nanti tergantung, nanti latar belakang yang akan membunyikan apa sih urgensi dari penelitian kalian tersebut, ya yang kalian angkat. Nah ini contohnya, kalau bagi saya ini ya, dia bermanfaatnya tinggi, kemudian untuk bahan baku dapat diakses gitu ya, kemudian untuk metodenya sendiri dapat dilakukan, visible gitu ya, dalam artian apa? Dalam artian biaya, oke, dari segi biaya yang, ditawarkan Belmawa dan juga perguruan tinggi dia tercover ya kalau saya lihat dari metodenya, kemudian juga dari paparan biaya yang sudah ditampilkan di lampiran, dia, realistis gitu, masuk akal ya. Yang kedua juga dari segi waktu pengerjaan, ya. Dari segi waktu pengerjaan mungkin tidak, ya, 4 sampai 5 bulan, itu mungkin. Ya, setelah saya cek itu memungkinkan bagi mereka untuk mengerjakan selama 4 sampai 5 bulan, ya. Nah, sekarang, mumpung kita menyinggung jadwal ya, nanti adik-adik mohon dicek lagi di jadwal kalian ya, kalau sesuai dengan pedoman, jadwal kalian 4 sampai 5 bulan. Ya, jangan sampai kalian buat 2 bulan. Jangan membuat 3 bulan, jangan membuat 6 bulan, ya. Jadi 4 sampai 5 bulan. Itu juga akan, diperhatikan nanti oleh reviewer nasional ya. Kalau misalnya 3 bulan itu dianggap terlalu singkat, nggak mungkin kalian mengerjakan dalam 3 bulan, begitulah kurang lebih ya. Jadi, silakan kalian buat 4 sampai 5 bulan. Jadi ada beberapa yang masih membuat 3 bulan, tapi mayoritas sudah membuat 4 sampai 5 bulan. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, untuk anggota ya, anggota kalian harus 2 angkatan yang berbeda, ya. Jadi ini sudah ya, untuk, kelompok ini dia sudah membuat 20 dan juga angkatan 2021 ya, 2020 dan 2021. Rata kiri dan rata kanan ya, jadi yang Malariani akan mulai di sebelah kiri. Silakan adik-adik bisa mengecek ya masing-masing kelompok, dicek lagi apakah kalian sudah membuatnya rata kiri, rata kanan. Ya kalau ini dari segi judul dia, baik, dari isi juga baik ya, tapi jangan sampai nanti karena penulisan, kalian mendapatkan nilai yang kurang ya. Jadi silakan nanti, yang memiliki kasus yang sama, silakan kalian membuat ini rata kiri, rata kanan. Ya sekalian kita cek, cara penulisan ya. Oke, untuk latar belakangnya ya, latar belakang, jadi masih ada beberapa adik-adik yang latar belakangnya tidak berisi pustaka ya, tidak ada apa ya, sitasi gitu. Kalau bisa silakan kalian sebisanya diisi sitasi ya, dalam artian ada data-data real ya. Jadi bagaimana kasusnya di masyarakat, itu ada datanya. Ya, jadi bukan hanya kita buat satu paragraf, kita walaupun itu benar ada di masyarakat ya, tapi kalau bisa tolong diberikan data-data yang, real gitu. Misalnya, saya nggak ada datanya di nasional, boleh mungkin kalian mencari data, lokal di kelurahan kalian, pasti ada data-data ya. Kan biasanya ada laporan tahunan begitu ya, silakan kalian cari. Jadi benar-benar, orang bisa melihat begitu ya, karena apapun yang kalian buat di PKMRI ini wajah utamanya itu adalah di latar belakang kalian, di sana yang berbunyi gitu ya. Apa sih permasalahannya, apa yang diangkat, bagaimana urgensitasnya gitu ya, apa sih pentingnya gitu ya, kemudian bagaimana akan kalian memecahkan masalah tersebut. Ya, apa yang kalian tawarkan, apa kelebihan dari, riset yang kalian tawarkan dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya. Atau mungkin belum ada sama sekali riset sebelumnya seperti yang kalian lakukan, itu ya. Jadi itu yang akan dilihat di latar belakang. Jadi latar belakang ini benar-benar mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di akhir dari draft proposal kalian, ya. Jadi kalau di sini, nah kebetulan kelompok ini dia sudah menyampaikan begitu ya bahwa, kejadiannya
berapa kasus di Indonesia kejadiannya pada tahun berapa, gitu ya. Kalau bisa menggunakan tahun yang terbaru, misalnya sekarang kita akan maju di 2023 untuk PKM ini proposalnya, maka kalau bisa ya tahunnya paling tidak yang 2022 ataupun 2021 ya, karena kalian kan menyusunnya 2022 nih sebenarnya ya, biasanya data 2022 ketika kalian menyusun belum ada, begitu ya, baru sedang, dipublikasi oleh pemerintah atau sedang, disusun, boleh 2021. Tapi jangan memakai data yang 90-an begitu ya, karena itu dinamikanya sangat ini ya, sangat jauh antara 90 sampai dengan tahun sekarang. Nah, untuk kelompok ini mereka sudah dapat menampilkan bahwa data-data ini ada, bagaimana dia perkembangan kasus ini dari tahun ke tahun, gitu ya. Jadi silakan ada yang lain, mengikuti kalau misalnya sama nih ya, sama tema atau topiknya. Jadi kalian menggunakan bahan apa untuk produk, pengobatan apa, ya karena kebetulan kan banyak yang rumpun kesehatan. Tapi kalau misalnya yang bukan rumpun kesehatan, gitu ya, misalnya ada yang menggunakan enzim, begitu ya, ada yang, mengaplikasikan suatu sinar gamma, untuk meningkatkan produktivitas enzim tertentu pada tanaman sehingga meningkatkan, produktivitas, tanaman itu ada ya, ada yang seperti itu. Nah sama ya, jadi, kalian tampilkan kenapa kalian harus melakukan, ini ya, kenapa kalian harus meningkatkan produksi enzim tersebut pada tanaman tersebut? Apa urgensinya? Ya, seberapa penting itu untuk kalian tingkatkan? Itu yang kalian tonjolkan di latar belakang. Jadi orang bisa melihat, "Oh iya, ini penelitiannya cukup penting untuk dilakukan." Gitu ya. Ada, kemanfaatan dari penelitian yang, kalian, usulkan, gitu ya. Ini sama ya, jadi kalau adik-adik, eee, yang lain yang menggunakan bahan obat herbal misalnya untuk pengobatan penyakit tertentu, silakan yang pertama angka dulu ya, angka kejadiannya berapa ya, berapa komorbiditasnya, apakah dari tahun ke tahun selalu meningkat gitu. Kemudian, pasti sudah ada obat ya, obat yang sudah establis di pasaran, apa permasalahannya begitu. Kenapa kalian harus membuat ini, penelitian yang baru mengenai obat ini? Apa sih permasalahan dengan obat-obat sebelumnya? Begitu. Karena kalian mengangkat obat baru berarti ada permasalahan ya di obat-obat sebelumnya, misalnya seperti itu. Atau misalnya tadi, adik-adik yang bukan kesehatan ya, yang membuat, riset eksakta juga, apa masalahnya? Tadi ya contoh yang di tanaman tersebut, apa permasalahan produktivitas tanaman, sebelumnya? Kenapa dia tidak produktif untuk menghasilkan bunga misalnya, tidak produktif untuk menghasilkan buah, ada apa dengan enzimnya sebelumnya? Sehingga kalian menawarkan metode baru yang sekiranya hipotesis kalian dapat meningkatkan enzim yang dimaksud. Mohon, ditunggu sebentar ya. Oke, Dede, terima kasih sudah menunggu ya, sebelumnya, kebetulan saya sedang flu ya. Nah jadi, yang, untuk hal-hal tersebut, untuk kelompok ini mereka sudah, menggambarkan situasinya ya. Jadi kondisi di masyarakat bagaimana, kemudian, kenapa sampai akhirnya mereka, melakukan penelitian ini. Kemudian permasalahannya dengan obat-obat yang sebelumnya ataupun dengan metode yang sebelumnya begitu ya, kalau seandainya, penelitian kalian bukan mengenai obat-obatan, mungkin metode sebelumnya, ada apa, kenapa sampai harus kalian, eee, mem ini ya, kalian mencoba metode yang lain, kalian melakukan usaha yang lain, untuk meningkatkan tadi produktivitas tanaman misalnya atau untuk meningkatkan efektivitas suatu obat kalau, pada kelompok ini ya.
Jadi bisa kalian lihat di sini dia sudah menyampaikan ya bahwa sebelumnya sudah ada pengobatan-pengobatan untuk malaria ya, misalnya kloroquine, Primaquine, dan lain-lain ya. Jadi tapi apa permasalahannya untuk obat-obatan ini? Nah, di sini mereka sudah menyampaikan ya dengan, sitasi ya, jadi sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi apa permasalahannya dengan obat-obat yang sudah ada di pasaran, yang sudah digunakan secara klinis gitu ya untuk malaria? Ternyata banyak nih yang mengalami resistensi, katanya ya resistensi ini berarti, obat-obatan tersebut sudah tidak dapat nih menangani, malaria gitu ya. Jadi malarianya tetap, apa ya, parasitnya tetap ada dalam tubuh, tidak dapat dibersihkan gitu ya. Nah mereka juga sudah menjawab gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut sebaiknya, ya sebisanya kalian mengisi dengan citasi, ada sumbernya gitu ya, baik sumber dari pemerintah bisa, kemudian dari pustaka primer seperti jurnal ilmiah bisa, kemudian dari, handbook bisa ya, tapi tolong dilihat ya tahunnya, kalau bisa kalian minimal itu adalah 10 tahun terakhir, ya jadi kalau bisa 5 tahun, oke kalau tidak bisa kalian 10 tahun. Itu ada di penilaian, ya adik-adik ya, itu ada di pedoman kalian, kalian menggunakan pustaka mutakhir, yaitu 5 sampai dengan 10 tahun, terakhir ya. Anggaplah dari tahun 2022 begitu ya, karena kan 2023 kalian sudah mengupload, jadi 2022, kalian membuatnya. Jadi anggaplah yang terakhir paling tidak kalian menggunakan 2012, gitu ya, jangan sampai menggunakan di bawah. Apakah masih ada? Ada beberapa ya, beberapa tulisan yang masih menggunakan di bawah 2012. Mohon nanti, kalau misalnya kalian ada kesempatan revisi silahkan kalian, ganti ya. Nah, kemudian di, paragraf paragraf bawah ya, mereka menyampaikan nih, baru setelah permasalahan di atas, kemudian apa permasalahan, dengan metode sebelumnya, dengan obat sebelumnya, baru kemudian kalian bisa menyampaikan apa, ini ya, apa ya, gagasan yang kalian berikan begitu ya, bagaimana solusi yang bisa kalian berikan untuk mengatasi masalah-masalah, yang ditemukan sebelumnya, ya. Nah, di sini mereka menyampaikan bahwa mereka ingin membuat suatu pengobatan alternatif, itu ya, produk alternatif, yaitu produk obat yang berasal dari tanaman terung Belanda, ya. Nah, dari sana mereka menyampaikan juga, mengapa harus terung Belanda, gitu ya. Jadi tidak cukup cuman bilang, "Wah saya, kelompok kami akan membuat produk alternatif, pengganti kloroquine, Primaquine, dan lain-lain yang sudah resisten, misalnya dengan membuat ekstrak terung Belanda, titik." Tidak sampai di sana, ya. Karena setelah itu kalian wajib menyatakan apa, ini ya, apa keunggulan si terung Belanda, begitu. Apakah memang bisa terung Belanda digunakan sebagai anti malaria? Begitu, di sini baru kemudian di paragraf selanjutnya sudah isi begitu ya, bahwa, oh ternyata terung Belanda dia mengandung senyawa A, B, C, dan D, yang dari penelitian-penelitian sebelumnya ternyata dia memiliki aktivitas sebagai anti parasit misalnya ya, atau anti protozoa di sini dinyatakan ya. Jadi dia mengandung senyawa kalau di sini disampaikan ya, dia mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, fenolik, dan lain-lain, yang memang sudah dibuktikan dari penelitian sebelumnya, begitu dia, efektif nih sebagai anti protozoa. Jadi, hipotesisnya ya berarti kemungkinan dia bisa terung belana ini sebagai obat anti malaria begitu ya. Jadi sudah di sini sudah diisikan ya. Jadi ada beberapa kasus juga yang saya temukan, yang bagian ini yang belum diceritakan, begitu ya. Jadi mohon adik-adik padahal berpotensi besar begitu ya, bagus tulisannya sudah ya sampai dengan, alternatif yang diberikan. Tetapi setelah itu masih ada kekurangan begitu ya, kekurangan dalam artian, eee, kayak nanggung begitu ya. Kalau saya cek itu aduh nanggung banget, padahal di atasnya sudah baik dijabarkannya dari latar belakang, mengapa mengangkat topik ini, ya permasalahannya apa, angka-angka kejadiannya sudah ada begitu. Kemudian, yang ditawarkan apa produknya, produk yang akan kalian buat, yang akan kalian teliti itu apa, begitu ya. Kemudian nah nanggung, tapi ya bagaimana sih mekanisme kerjanya, begitu. Bagaimana, ekstrak misalnya atau obat yang akan kalian, teliti ini bisa nanti akan berpotensi aktif terhadap si penyakit A, B, dan C. Itu belum
ditambahkan gitu ya, senyawa apa kandungannya, itu kan penting begitu ya. Bagaimana kalian bisa ujuk-ujuk menawarkan suatu tanaman, lalu kalian tidak definisikan bahwa tanaman tersebut potensinya apa, karena senyawa apa, begitu ya. Misal kalau pada tanaman yang tadi yang, radiasi dengan sinar gamma tersebut, dia bisa meningkatkan enzim asimilase begitu ya. Dengan adanya peningkatan enzim asimilase, dia bisa meningkatkan produksi bunga, begitu ya, dari suatu tanaman. Nah, jadi bagaimana mekanisme kerja si sinar gamma ini dapat meningkatkan enzim asimilase? Apakah sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya dengan tanaman yang berbeda mungkin? Apakah sudah ada? Nah, itu perlu ditambahkan gitu ya dan sudah ditambahkan oleh teman-temannya, gitu ya. Jadi supaya tidak nanggung kalian buat ya di atasnya sudah baik sekali, tapi begitu mengakhiri gitu ya, mengakhiri, paragraf kalian, untuk latar belakang ini itu masih apa ya, ada kurang greget gitu ya. Jadi kita berharap itu kalian selesaikan dengan tuntas begitu ya. Padahal data-data itu kalau kalian cari ada begitu ya. Jadi jangan sampai semuanya sudah baik, tapi gara-gara itu nanti kalian mendapatkan nilai yang, kurang nanti ya, begitu. Nah, yang sini sudah ya, jadi adik-adik yang di kelompok ini dia sudah menyatakan bahwa setidaknya mereka sudah mengisi ya, bahwa ini loh kandungan yang, nantinya bisa berpotensi sebagai, anti malaria sesuai dengan, judul yang diangkat. Oke ya, di sini bisa kalian lihat ya, mereka sudah menyampaikan ya. Jadi mungkin adik-adik yang di kesehatan paham, mungkin yang, di luar kesehatan mungkin, eee, bisa di ini ya, bisa dicermati lagi, ya ini yang dimaksud, begitu ya. Jadi nanti silakan kalian sesuaikan dengan apa yang kalian buat. Intinya adalah pertama, fenomena dulu gitu ya, apa sih permasalahan yang kalian temukan, begitu. Kalian definisikan dulu dengan, lengkap dan singkat, gitu ya. Jadi ada data-data kalau bisa ya, jangan sampai nanti latar belakang kalian itu tidak ada data-data, kemudian tidak ada juga, sitasinya, ya. Itu ada beberapa yang masih belum ada sitasi sama sekali, ya. Dari paragraf 1 sampai dengan paragraf terakhir itu tidak ada sitasi. Dalam artian berarti bagaimana kalian bisa membuktikan fenomena ini ada, begitu. Kemudian bagaimana metode yang sebelumnya sudah dikerjakan. Kemudian berarti kan tidak berhasil gitu ya metode sebelumnya atau dia masih ada kekurangan sehingga kalian menawarkan dengan metode yang baru atau topik yang baru, begitu ya, dengan penelitian yang baru. Itu paling tidak kalian adalah ya, sitasinya mungkin 2 sampai 3 sitasi untuk latar belakang. Oke, berikutnya ya kita ke rumusan masalah untuk, proposal kelompok ini ya. Nah, jadi jangan lupa ya untuk di pendahuluan ini kalian isi latar belakang, silahkan cek lagi untuk masing-masing kelompok ya. Kalian bisa self check, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan khusus riset, ini sesuai ya, sesuai dengan di pedoman ya semua poin-poinnya ini. Kemudian ada manfaat riset, ada urgensi riset, ada temuan yang ditargetkan, kemudian kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan, kemudian luaran penelitian. Ya, jadi mohon poin-poin ini kalian isikan bagi yang belum mengisi. Nah, untuk rumusan masalah, ya, rumusan masalah sebisanya adalah rumusan masalah yang kalian buat dengan singkat, ya, dengan singkat kemudian fokus, dan juga berkaitan dengan judul yang kalian, tampilkan di depan, di cover gitu ya. Jangan sampai nanti rumusan masalahnya itu dia, lepas dari judul kalian gitu ya, judulnya apa, rumusan masalahnya apa, gitu ya. Karena rumusan masalah inilah yang nantinya menjadi, jawaban, menjadi kesimpulan begitu ya, dari apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usulkan di judul kalian, ya. Kalau yang ini, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah aktivitas anti malaria dari Solanum betaseum, tadi ya si terong Belanda itu ya, pada mencit yang diinfeksi Plasmodium, berj dibandingkan dengan kontrol ya. Nanti mereka ini ada kontrol nanti ya, ada kontrol normal, ada kontrol negatif, ada positif ya, nanti kita lihat di metode. Untuk membandingkan dengan, kelompok masing-masing ya. Jadi dia sudah menjawab ya bagaimana aktivitas, karena memang yang diuji apa, dia menguji si terong Belanda ini otomatis yang diuji apa, ya aktivitasnya begitu ya. Apakah dia memiliki aktivitas si terong Belanda ini atau tidak.
Karena hipotesis awalnya dia memiliki aktivitas harusnya, begitu ya si terong Belanda. Karena dari senyawa-senyawa kimia yang dikandung, yang dipaparkan di latar belakang, itu ada aktivitas sebagai antiprotozoanya katanya, gitu ya. Berdasarkan, sitasi pustaka yang mereka lakukan, berarti berdasarkan hipotesis gitu ya, maka harusnya ada. Nanti jawabannya dia di kesimpulan dari kelompok ini adalah ada atau tidak, begitu ya. Terong Belanda memiliki aktivitas sebagai ini, atau terong Belanda tidak memiliki aktivitas sebagai ini, begitu ya, tapi hipotesis awalnya adalah ada. Oke, berikutnya kita ke tujuan khusus riset. Sebenarnya untuk kelompok ini bisa ditambahkan lagi mungkin ya rumusan masalah di 1.2.2 ya. Jadi misalnya berapakah dosis gitu ya, berapakah dosis pemberian Solanum bettaceum, eee, pada mencit yang diinfeksi ini gitu ya. Tapi itu jika poin satu jawabannya adalah ada aktivitas, ya. Nanti poin 2 baru ke dosis gitu ya, berapakah dosisnya? Ya, atau bisa digabung menjadi satu di rumusan masalah ya. Bagaimanakah aktivitas anti malaria bagaimanakah aktivitas dan dosis anti malaria dari Solanum bettaceum, dan seterusnya judulnya ya. Oke, berikutnya tujuan khusus riset. Biasanya tujuan tujuan riset ini dia, ini ya, dia sejalan dengan rumusan masalah, ya. Jadi untuk tujuan khusus risetnya inilah untuk mengetahui dampak pemberian ekstrak terung Belanda. Jadi sama nih sebenarnya dengan rumusan masalah ya, jadi tujuan ini merupakan refleksi dari rumusan masalah yang, sudah diangkat di poin sebelumnya. Kemudian ke manfaat riset, untuk manfaat riset boleh kalian, segresi lagi ya menjadi manfaat akademis, oke, manfaat praktis, boleh. Ya karena kadang-kadang manfaat itu memang apa ya, mungkin banyak keliru gitu ya, sering bingung, ini manfaatnya saya buatnya yang mana? Apakah manfaat bagi diri sendiri atau manfaat secara luas gitu ya. Jadi di sini mereka sudah membagi antara manfaat akademis, kemudian juga manfaat praktis. Jadi untuk manfaat akademisnya untuk dirinya sendiri dan juga bagi peneliti lainnya. Ya jadi kurang lebih ini sebagai starting point gitulah ya bagi peneliti yang lain jika ingin melakukan, riset yang sejenis gitu ya. Kemudian untuk manfaat praktisnya ini manfaat yang lebih luas ya, manfaat untuk masyarakat atau manfaat untuk, klinisi begitu ya. Jadi mereka sudah, jabarkan juga di sini. Ya jadi jangan bingung nanti kalau kalian membuat manfaat, "Aduh manfaatnya apa ya saya buat? Apakah manfaat untuk diri saya, apa untuk peneliti lain, atau untuk masyarakat?" Silakan kalian bisa membagi seperti contoh pada temannya. Ya jadi, lebih terang lah gitu, lebih jelas dia bahwa, "Oh ini manfaatnya bagi dia sendiri ada, untuk orang lain peneliti lain ada, dan juga untuk, masyarakat juga ada kontribusinya." Ya. Kemudian untuk urgensi, urgensi ini artinya, seberapa penting gitu ya, seberapa penting sih penelitian ini untuk kalian lakukan, gitu ya. Bagaimana potensinya untuk kalian kembangkan sesegera mungkin, begitu ya. Nah, di sini saya berharapnya sebenarnya kalau dari segi judul dan juga latar belakangnya untuk kelompok ini, saya memang berharap mereka ada menyatakan bahwa urgensi risetnya adalah karena sudah banyak obat-obatan anti malaria yang resistensi. Begitu ya, yang mengalami resistensi. Jadi, mereka sudah menyampaikan di poin 152. Begitu ya. Jadi kalau bisa memang kalian kaitkan lagi dengan judul dan latar belakang untuk urgensinya. Ya, karena tadi kan sebenarnya di latar belakang urgensi itu sudah ada kalian sebutkan ya. Kenapa kalian melakukan? Itu sudah termasuk urgensi. Ya, tapi di sini lebih kalian tekankan seberapa penting. Begitu ya. Bagaimana sih kepentingannya? Misalnya kalau ditunda bagaimana? Gitu. Jadi tapi tidak kalian tulis gitu ya, jika dilakukan penundaan tidak begitu ya, kalian tanyakan, kepada diri sendiri gitu, seandainya kalau penelitian ini ditunda bagaimana gitu dampaknya, begitu ya. Sebab penting, padahal sudah ada nih obat-obatan sebelumnya. Kenapa sih saya tetap melakukan penelitian ini, kira-kira apa nilai lebihnya penelitian saya ini dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada atau dengan obat-obatan yang sudah ada. Ya, di sini sudah mereka sudah menyampaikan bahwa
urgensinya di mana? Ya resisten, gitu ya. Boleh juga kalian tambahkan lagi di sini, apa urgensinya? Mungkin kasusnya banyak begitu, bisa kalian sampaikan ya. Jadi kasus malaria sudah banyak atau kasus, diabetes misalnya sudah banyak, atau misalnya kasus Covid begitu ya, urgensinya di mana? Mungkin dia, ininya viralitasnya tinggi kalau Covid, misal kalau antivirus ya viralitasnya tinggi sehingga, dampaknya luas. Kemudian obat-obatan yang ada itu banyak yang resisten begitu. Jadi kelihatan gitu ya bahwa, oh memang perlu nih dilakukan pengembangan obat baru dibandingkan dengan obat-obat yang sudah ada. Kenapa? Karena, resistensi si misalnya ya, si Covid ini ya, Covid itu dia cepat bermutasi gitu ya, sehingga obat yang lama sudah tidak mampu lagi nih mengatasi. Jadi kalian mengembangkan obat baru lagi, misalnya begitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya, perbandingannya. Nanti silakan kalian, ini ya, kalian lihat lagi punya kalian masing-masing ya, karena tidak mungkin kita bahas satu-satu. Tapi nanti di sesi 2 sebisa mungkin kita adakan diskusi ya untuk adik-adik yang ingin menanyakan untuk proposalnya masing-masing. Oke, berikutnya ada temuan yang ditargetkan. Nah, temuannya apa? Berarti di sini obat gitu ya. Pokoknya simpelnya di sini kurang lebih kalian membuat temuan yang ditargetkan adalah, ekstrak etanol, yang dia aktif untuk mengobati, mencit yang terinfeksi Plasmodium. Ya, jadi mereka di sini menggunakan hewan coba ya, menggunakan mencit. Karena kalau untuk pengembangan obat seperti ini memang tidak boleh langsung ke manusia ya, jadi harus ke hewan coba dulu, kalau bisa sebenarnya lebih baik yang in vitro gitu ya, tanpa menggunakan hewan coba. Oke, berikutnya untuk kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Nah, berarti yang ini untuk 1.7 ini ya, kalian sesuaikan lagi dengan bidang ilmu kalian masing-masing gitu ya. Pokoknya relevansi terhadap bidang ilmu yang kalian geluti sekarang gitu ya. Berarti kalian, jurusannya apa? Apakah sesuai, dengan jurusan kalian yang kalian kembangkan? Kalau iya, bagaimana dia relevansinya gitu ya. Apa yang bisa kalian berikan? Sumbangsih apa sih yang bisa kalian berikan kepada keilmuan kalian dengan melakukan penelitian ini, gitu ya. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh, kelompok yang bersangkutan. Oke, berikutnya nah di sini ya luaran penelitian ini, nanti boleh kalian sampaikan ya luaran penelitian yang diharapkan itu adalah laporan kemajuan, boleh kalian bagi 2 gitu ya, luaran wajibnya apa, kemudian luaran lainnya, berarti luaran lainnya ya tadi, ekstrak etanol yang aktif terhadap Plasmodium berghei gitu ya kalau untuk kelompok ini. Sedangkan keluaran wajib, itu wajib kalian cantumkan ya. Jadi kalian cantumkan adalah laporan kemajuan, ya, laporan akhir, artikel ilmiah, ya, kalau yang di sini kelompok ini dia kurang, ya, kurang akun media sosial, tapi kemarin sudah saya komentari ya, jadi mohon ditambahkan. Sayang banget ya kalau misalnya potensi proposal yang kalian sudah buat itu bagus, tapi hanya karena satu luaran kalian kurang menambahkan, maka nilainya kurang, gitu ya. Jadi mohon ingat, laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian artikel ilmiah, dan juga akun media sosial, itu ada di pedoman PKMRI, ya, untuk yang terbaru. Jadi mungkin yang di sini masih mengikuti yang pedoman lama mungkin ya, atau mengikuti kakak kelasnya mungkin ya. Jadi silakan kalian cek lagi ya masing-masing kelompok, pastikan kalian sudah mengisi luaran berupa akun media sosial. Ya, akun media sosialnya buat apa? Ya untuk mempromosikan gitu ya, mempromosikan, menyebarluaskan apa yang kalian lakukan ketika kalian, ini ya, kalian, diterima PKMRE, gitu ya. Apapun yang berkaitan dengan PKM ini, PKM misalnya kalian lolos nih didanai begitu ya, apapun kegiatannya bisa kalian publikasikan lewat akun tersebut, begitu ya. Jadi ini seperti apa ya, penyebarluasan lah ya, begitu apa yang kalian kerjakan, tentang program yang kalian kerjakan, gitu ya. Jadi wajib kalian mengisi akun media sosial, jangan lupa ya. Kemudian, luaran lainnya tentu saja apa yang kalian lakukan. Kalau misalnya kalian akan menghasilkan produk gitu ya dari hasil penelitian ini, misalnya kelompok ini dia akan menghasilkan ekstrak etanol yang aktif terhadap Plasmodium berghei gitu ya untuk anti malaria, maka luaran lainnya adalah itu, produk yang kalian buat. Ya karena itu juga berupa luaran. Oke ya silakan adik-adik dicek lagi, di cross check, sudah lengkap atau tidak. Ya,
Jangan hanya juga laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, akun media sosial tok, gitu titik. Jangan ya, isi juga produk kalian, itu juga penting ya. Itu merupakan, output yang kalian hasilkan selama penelitian. Oke, berikutnya kita ke tinjauan pustaka ya, nanti diskusinya kita di akhir ya. Tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka ini sama ya untuk penulisannya, mohon diperhatikan tidak ada yang menjorok bukunya. Jadi semuanya rapat diri katakan. Kalau misalnya kalian membuat paragraf baru, maka tinggal di ini ya, di enter aja satu ke bawah. Ya, misalnya, oh Bu, ini kan satu paragraf ya kebetulan temannya, satu paragraf. Itu kalau paragraf baru bagaimana? Kalau tidak mencorok, bagaimana yang saya membuat paragraf baru? Ya tinggal di enter aja satu. Ya kan kelihatan masih ada juga. Ya, ya pokoknya tidak ada yang mencorok. Oke, untuk tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini tolong kalian benar-benar karena ini kan halamannya terbatas begitu ya, kalian ada pembatasan halaman. Jadi benar-benar kalian ini ya, isi yang penting, begitu, yang penting yang memang akan mendukung latar belakang, mendukung metode kalian nantinya, mendukung pengambilan kesimpulan kalian, itu benar-benar kalian ambil yang esensial. Ya, esensial tuh dalam artian dia penting ada, dia harus ada gitu ya, tapi dia padat, ya padat akan informasi yang kalian butuhkan dalam menyusun latar belakang tadi, bukan menyusun ya, dalam menetapkan latar belakang kalian, gitu ya. Jadi sebagai apa ya, sebagai, eee, afirmasi gitu ya, sebagai pemastian gitu bahwa memang nih, hal-hal yang sudah kalian paparkan di latar belakang itu memang ada nih, bukti nyatanya gitu ya. Dan, tinjauan pustaka ini terutama nanti akan mendukung kalian di metode penelitian. Ya, jadi bisa latar belakang gitu, tinjauan pustaka ini berisi, penelitian-penelitiannya sebelumnya telah dikembangkan oleh orang lain gitu ya, tetapi nanti kalian kebaruannya di mana, gitu. Jadi kalau di sini sesuai dengan judulnya ya, dia sebagai anti malaria, sudah mengisi ya kelompok ini bahwa mereka ngisi dulu, malaria itu apa gitu ya. Jadi sebagai pembaca awam, siapa tahu nanti ada yang baca ya awam gitu ya. Jadi reviewer kalian nanti belum tentu orang kesehatan ya, nanti reviewer nasionalnya belum tentu orang kesehatan loh, bisa yang di luar kesehatan. Jadi kalau misalnya, tidak awam dengan malaria, mereka bisa baca gitu ya. Mereka bisa baca dulu, oh malaria tuh ini, jadi yang mereka kembangkan itu penyakitlah yang ini, gitu. Ya, jadi bisa dilihat. Oke, di sini mereka sudah mengawali dengan baik ya, mereka sudah mengisi dengan gambaran umum malaria dulu, karena memang ini kasus besarnya, gitu ya. Jadi kan highlight dari pekerjaan kelompok inilah malaria, berarti mereka menyampaikan dulu malaria itu patologinya bagaimana, apa sih malaria itu, gitu ya. Bagaimana, dia ada nih ya, kasusnya bagaimana, di mana saja terjadi kasus, boleh ya. Atau misalnya, dari segi patologi bagaimana, itu ya. Patologi itu artinya dari segi kejadian secara molekuler itu ya, dalam tubuh tuh apa sih yang terjadi, kenapa sih bisa orang itu terjangkit malaria, begitu. Ya, malaria itu sebenarnya apa, mereka udah ngisi ya, malaria itu adalah, eee, yang di 2.2 ya, mereka sudah mengisi bahwa malaria itu adalah disebabkan oleh, parasit namanya Plasmodium dan lain-lain, gitu ya, mereka sudah mengisi. Kemudian selanjutnya, nih, nah mereka baru ke bahannya, bahan yang akan mereka kembangkan, gitu ya. Jadi wajib nih, kalau dari judul yang ini, judul kelompok ini, mereka sudah mengisi penyakit utamanya yang diteliti apa, kemudian bahan utama yang akan dikembangkan itu adalah si terong Belandanya. Jadi wajib memang harus mengisi apa itu terong Belanda, begitu ya. Bagaimana potensi si terong Belanda ini untuk menanggulangi penyakit malaria tadi. Ya, mereka sudah mengisi, jangan sampai nanti kalau kalian memiliki judul sejenis gitu ya, misalnya ekstrak A untuk penyakit B, jangan sampai nanti si ekstrak A ini tidak kalian jabarkan di tinjauan pustaka. Ya, jadi ada missing link nanti. Nah, jadi sini sudah isi ya mereka kandungan terong Belanda sebagai anti malaria. Ya, jadi mereka sudah ke senyawanya apa. Ya, jadi jangan, yang sejenis ya, untuk penelitian yang sejenis, misalnya kalian, terong Belanda sebagai anti malaria, begitu. Jangan sampai nanti cuma ngisi, terong Belanda dia, daunnya apa, seperti apa bentuk daunnya, bentuk bunganya seperti apa, bentuk buahnya seperti apa, titik. Sampai situ saja jangan, ya. Karena di sini kan yang lebih dilihat adalah
bukan masalah penampakan tanamannya, gitu ya. Jadi nanti siapapun yang menggunakan tanaman atau tumbuhan sebagai pengujian yang sama atau sejenis begitu ya, kalian jangan lebih mengutamakan tampilan si tanaman atau dia tumbuh di daerah mana, dia tumbuh dengan subur misalnya di daerah bersuhu, dingin misalnya begitu. Bukan itu ya, bukan itu yang harus kalian tampilkan, tapi lebih ke bagaimana si terong Belanda ini dia bisa berpotensi sebagai anti malaria, kandungan kimianya apa. Jika bisa ada mekanisme kerjanya, begitu ya, bahwa senyawa A, mekanisme kerjanya sebagai antiprotozoa dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut, misalnya begitu. Ya, itu akan lebih bermakna kalian tambahkan di tinjauan pustaka kalian dibandingkan kalian menggambarkan si tanamannya secara morfologi, secara atau anatomi misalnya, atau dari segi tempat tumbuh, dari segi perawatan itu tidak ada hubungannya, gitu ya. Jadi, misalnya kalau masih ada yang begitu, tolong kalian lebih menambahkan di, ini ya, potensi secara kimiawinya bagaimana dia bisa sebagai obat anti malaria, begitu. Ya, yang ini mereka sudah mengisi, hanya saja mungkin mekanismenya belum ada gitu ya. Bagaimana sih mekanisme obat-obat fenol, golongan flavon, flavonol, isoflavon gitu, bisa mengatasi malaria misalnya, ya, atau bisa berpotensi sebagai antiprotozoa berdasarkan pustaka yang sudah mereka dapatkan, ya. Namun, mungkin kenapa mereka tidak mengisi, karena memang tidak ada mungkin pustaka ya, yang sampai melakukan penelitian sejauh itu. Jadi mereka tidak mengisi di sini karena mereka pun tidak mendapatkan dari kajian-kajian pustaka sebelumnya, begitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan, bukan mereka tidak mau mengisi, gitu ya, tapi memang sumbernya terbatas, yang banyak, begitu kejadiannya, ya. Jadi minimal mereka sudah berusaha untuk mengisi, "Oh ini loh senyawa yang berpotensi dari pustaka yang sudah kami baca, yang sekiranya, berpotensi sebagai anti malaria," gitu ya. Jadi kesannya begini ya, kalau reviewer membaca mungkin nanti kesannya adalah, oh berarti mereka nggak akan sia-sia nih mengembangkan gitu ya, ada dasarnya bahwa memang si terong Belanda ini ada potensinya, ada potensi dari segi kimiawi untuk dikembangkan sebagai anti malaria, begitu ya. Saya yang dari kesehatan pun saya berharap memang dari awal judul begitu ya, dari awal melihat judulnya, saya berharap itulah yang akan ditampilkan adik-adik ini di draft-nya gitu ya, dan mereka sudah mengisi dengan baik, begitu. Ya, jadi nggak nanggung, jadi kalian apa yang kalian buat itu tidak nanggung. Lah terus kalau misalnya tidak ada diisi kandungan senyawa aktifnya gitu ya, di latar belakang tidak isi, di pustaka tidak isi, saya pun akan meragukan begitu ya, bagaimana saya bisa memastikan ini nanti penelitiannya mereka berhasil nih, orang mereka nggak ngisi senyawanya apa, begitu. Ya, apakah cuma, apa ya, hanya coba-coba, trial begitu, oh terong Belanda sebagai ini, di-trial, ada nggak anti malaria atau tidak, begitu. Kan tidak bisa seperti itu ya, karena itu akan, menghabiskan sumber daya, begitu ya. Itu nanti sekiranya yang akan dicek gitu ya, dilihat, seberapa sih urgensinya punya kalian. Oke, berikutnya kita ke metode riset ya. Nah, untuk metode riset ini diharapkan ya dari pedoman begitu kalian mengisinya secara lengkap gitu ya, secara detail sebenarnya kalian inginkan. Ya, jadi ada beberapa yang sudah saya baca begitu ya dari draft-draft, itu ada yang masih sekiranya ada beberapa step yang di-skip gitu ya, padahal step itu step yang penting, begitu. Ya, jadi begini, balik lagi ke reviewer ya, nanti reviewer-nya apakah nanti akan rumpun sejenis atau yang tidak serumpun dengan bidang kalian, begitu ya. Mau serumpun, mau tidak dengan bidang kalian nanti reviewer-nya, diusahakan kalian menulis yang lengkap. Karena kita mindset-nya begini aja, apa, asumsi awalnya anggap saja mereka tidak tahu gitu ya, kalau kita tidak mengisi dengan lengkap, nanti mereka kurang akan informasi, begitu ya. Kalau kurang akan informasi, nanti, penelitian kalian ini mungkin urgensinya tidak terlihat, begitu ya. Apa yang kalian kerjakan, seberapa detail kerjaan kalian, dalam artian, "Oh, stepnya segini aja kok, dananya banyak ya?" Begitu misalnya.
ya. Jadi jangan sampai di metode kalian tidak isi detail, tapi nanti di pendanaan kalian bahan-bahannya muncul nih semua, lah bahan ini digunakan di mana, padahal di depan di metode riset tidak ada nih disebutkan bahan ini. Kenapa sekarang di pendanaan mereka mengisi, begitu. Ya nanti supaya tidak terjadi keraguan gitu. Padahal sebenarnya bagus risetnya, tapi mungkin karena itu lagi ya keterbatasan space gitu ya, jadi ada hal yang dipotong-potong gitu. Tapi tolong kalaupun kalian potong gitu ya, tolong jangan yang step kritis gitu ya, jangan tahapan yang seharusnya kalian munculkan, tidak kalian munculkan begitu. Jadi ada beberapa kasus gitu ya, dia menggunakan ekstrak. Misalnya nih pada Plasmodium ini ya, anggap nih ya, dia menggunakan ekstrak etanol tadi ya, ekstrak etanol terong Belanda, tapi dia nggak ngisi nih, bagaimana cara membuat ekstraknya. Nah, itu kan ini ya, jadi tuh tidak menyambung gitu, nggak nyambung nih antara judul kalian, tapi kok di stepnya malah nggak ada nih membuat ekstrak, begitu. Ya, padahal nanti di pendanaan ada nih, dibutuhkan terong Belanda sekian kilo, harganya berapa, kemudian dibutuhkan pelarut untuk mengekstrak terong Belanda, jumlahnya berapa. Nah, jadi kan, apa ya, nanti ketika dibaca, "Loh, nggak ada nih stepnya, kenapa mereka mengajukan ini?" Begitu. Ya, kalau bisa tolong diisi dengan detail. Bagaimana caranya kalian memasukkan itu ya dengan space yang terbatas. Ya, misalnya kalau ada step yang sekiranya bukan highlight dari kerjaan kalian, bolehlah kalian skip begitu ya, tapi kalau bisa semuanya diisi. Dan kalau bisa juga tolong diisi, ini aja, apa, diagram gitu ya, diagram alir misalnya, step utamanya apa aja. Jadi walaupun nanti ada yang kalian skip di bagian, ini ya, di bagian penjelasan lebih lanjut begitu untuk metodenya, tapi kan, setidaknya reviewer begitu mereka bisa melihat, beliau-beliau tuh bisa melihat gitu, "Oh ini stepnya ada sekian nih, beralur," gitu ya, "dari sini akan selanjutnya dikerjakan apa, selanjutnya apa," sampai dengan, penyusunan laporan, begitu. Ya jadi bisa kalian taruh di awal misalnya. Misalnya nih di metode riset ya, mungkin di 3.1 nih biar bisa ditambahkan sedikit diagram alir gitu ya, cukup kalian buat kecil saja. Mohon maaf ditunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya adik-adik ya. Nah, jadi begitu adik-adik ya, kalau bisa, kalau misalnya tidak bisa dijabarkan semuanya dengan lengkap, silakan kalian isikan diagram alir ya, tapi tetap di penjabarannya itu kalau bisa yang step-step esensial ya. Misal tadi kalau misalkan menggunakan ekstrak ya sebisa mungkin metode pembuatan ekstraknya jangan dihilangkan, begitu ya. Oke, di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan. Mohon diingat ya untuk waktu pelaksanaan minimal itulah 4 bulan. Ya jangan kurang dari 4 bulan, jangan lebih dari 5 bulan. Jadi 4 sampai dengan 5 bulan ya sesuai dengan pedoman. Jangan lupa nanti kalian cek lagi ya untuk masing-masing kelompok. Di timetable juga kalian cek ya. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan. Nah, kalau di sini ya setelah saya cek antara alat dan bahan yang digunakan dengan yang di, pengajuan biaya mereka sudah sinkron ya. Di bahan-bahan ini semuanya ada di pengajuan, biaya, di dana ya, di lampiran. Begitupun sebaliknya, semua yang ada di lampiran mereka sudah taruh di, alat dan bahan yang digunakan. Kemudian untuk variabel riset boleh kalian isi ya, variabel bebas, variabel terikat, kontrol, ya nanti ini silakan kalian diskusikan dengan pembimbingnya. Tapi rata-rata yang saya baca itu sudah sesuai ya. Jadi variabel bebas memang merupakan variabel bebas. Kemudian yang terikat memang merupakan variabel terikat, tidak ada kekeliruan. Oke, nah di sini ya untuk tahapan riset mereka sudah mengisi ya, sudah mengisi diagram alurnya. Jadi, orang lebih gampang melihatnya ya. Jadi penentuan idenya, awalnya ditentukan dengan penentuan ide dan sampai dengan pelaporan hasil riset. Berikutnya ada prosedur riset ya, di sini lebih menerangkan apa yang mereka kerjakan di flowchart, gitu ya. Jadi sudah dikerjakan, jadi pembuatan ekstrak etanol terang Belanda. Nah, ini sudah isi ya, jadi ini yang
poin pentingnya. Kalau tidak ada ini bendanya, bagaimana bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya? Tapi ada beberapa kasus begitu ya, yang lupa mau mengisikan ini. Mungkin saking panjangnya, terus, nggak cukup halamannya mungkin ya sehingga harus di-cut begitu ya, tapi jangan. Ya, misalnya tidak bisa membuat sepanjang ini, silahkan dibuat sesimpel mungkin, begitu ya, asal kalian masih menggunakan SPOK yang baik, begitu ya. Jadi silahkan kalian isi bagian ini, bagi yang sejenis gitu ya, karena ini merupakan highlight gitu ya. Dari mana kalian bisa dapat judul ekstrak etanol kalau kalian tidak ada membuat ekstrak etanol, ya. Kemudian bagaimana kalian bisa menginduksi ini kalau ini tidak ada ekstraknya, begitu. Jadi kurang lebih begitulah, ya kalau kalian memotong prosedur, sekiranya hati-hati gitu ya kalau misalnya mau skip, tolong jangan skip yang mayor gitu ya, jangan kerjaan yang mayor kalian skip. Nah, di sini mereka sudah menjelaskan ya, mereka menjelaskan berapa yang mau ekstraksi begitu. Ya. Nah, tapi di sini di sini sebenarnya sudah saya komen juga ya di apa namanya, karena saya anggap ini berpotensi, untuk kelompok ini. Nah, tapi mungkin ada satu yang masih, kelewatan gitu. Di sini mereka memang sudah membuat ekstrak etanol, ya, pembuatan ekstrak etanol. Tapi ini hanya membuat 10 gram, ya, 10 gram terong Belanda, kemudian diekstraksi dengan sekian mili, ya, dengan sekian mili pelarut. Selama berapa jam, kemudian dikeringkan menggunakan ini, gitu ya. Disaring, dikeringkan, kemudian dilakukan uji ini. Nah, tapi kemudian ada pemberian ekstrak terong belanda ini untuk si mencit, untuk si tikus gitu ya. Di mana ekstraknya? Yang mana ekstrak yang kalian berikan? Apakah ekstrak yang ini? Gitu ya. Di mana ekstrak yang mereka berikan? Apakah yang ini? Bukan. Ini kan ekstrak yang mereka buat untuk uji ini, gitu. Ya, jadi saya bertanya-tanya. Kemudian ekstrak yang akan mereka buat untuk diberikan kepada mencit ya, yang jumlahnya beberapa kilogram itu di mana? Nggak ada di sini disebutkan, begitu. Ya, jadi tolong nanti tambahkan pembuatan ekstrak etanol terang Belanda, bilang aja dibuat ekstrak dengan 10 gram untuk pengujian ini. Kemudian beberapa kilogram digunakan untuk, pengujian terhadap tikus, begitu. Ya, dengan misalnya pelarut 10 gram, pelarutnya sekian, yang 1 kilo pelarutnya sekian, kan sama-sama tuh diekstraksi 3 kali 24 jam, begitu ya, kemudian sama-sama dikeringkan, cukup segitu. Ya, dari sini tuh jadi hilang gitu ya, jadi hilang, satu tahapan yang besar. Kenapa? Karena ini akan muncul di pembiayaan kalian, ya. Loh, padahal di metode dia cuma 10 gram, tapi kenapa di pembiayaan meminta beberapa kilogram untuk yang terong Belanda? Lalu yang beberapa kilogram itu digunakan untuk apa? Begitu nanti, ya. Nah ini, sudah saya berikan note ya, karena bagi saya ini berpotensi, semoga ini ya, dicek kembali oleh kelompok yang bersangkutan, kemudian berikutnya sudah ya, berikutnya mereka setelah mendapatkan ekstrak, mereka melakukan, ini ya, penginduksian terhadap si mencit yang sudah diberikan, parasit, gitu ya. Jadi di sini idenya adalah ada mencit, mencit itu tikus ya, tikus tapi yang ukurannya kecil, itu ada mencit, kemudian di mencit itu dibuat sakit, ya dibuat sakit malaria si mencitnya ini, kemudian kelompok yang bersangkutan akan mencoba gitu ya, memberikan ekstrak terong Belanda, apakah dengan pemberian ekstrak ini, si mencit ini dia akan sembuh dari malarianya. Ya, sembuh itu dalam artian, kalau dari sini, dari kelompok, yang bersangkutan, mereka melihat dari jumlah ini ya, jumlah selnya kalau nggak salah, sel darahnya ya, apakah sel darahnya masih banyak atau sedikit. Kalau sel darahnya masih banyak berarti, pemberian ekstrak terang Belanda dapat melawan si parasitnya, begitu kurang lebih ya mereka sudah menjabarkan di sini. Hanya di sini saja sih, yang sekiranya ditambahkan ya, kalau misalnya kalian memiliki kasus yang sama gitu ya. Jadi, yang esensial jangan kalian hilangkan lah pokoknya ya, karena nanti apalagi muncul di permintaan pembiayaan, nanti akan jadi pertanyaan. Oke, di sini juga mereka menyatakan ya bahwa mereka menggunakan beberapa, konsentrasi dosis ya, makanya kenapa tadi di rumusan masalah saya sarankan bahwa, tolong diisi, tidak hanya bagaimana, aktivitas anti malaria terong Belanda, tapi berapa dosisnya.
untuk menghasilkan aktivitas anti malaria yang aktif, begitu. Kenapa? Karena di prosedur mereka memang mengisi, ya ada dosis 100, 200, 400, 800, begitu. Kemudian di sini, berikutnya ada luaran dan indikator capaian. Ya, jadi ini salah satu contoh aja dari ya untuk si metode risetnya. Kalau kalian mau buat lebih detail silahkan, lebih bagus lagi gitu ya. Tapi, memang kalian harus menyesuaikan dengan space yang ada. Kalau bisa silakan yang bagi belum gitu ya, bagi yang belum kalau bisa masih ada space, tolong diisikan sedikit tentang, flowchart ini ya, tidak harus turun. Kalau turun ini kan kalian menghabiskan space yang lebih banyak sebenarnya, boleh kalian ke samping ya. Jadi di kotak di sini, kotak ke sini, kotak ke sini, nanti baru turun, kotak lagi melingkar gitu ya, mengular, itu akan menggunakan space yang lebih sedikit. Ya, tetapi dengan daya tampung yang besar. Nanti kalian inilah, sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian, gitu ya. Jadi, sekiranya kalau misalnya reviewer-nya kurang paham yang di atas, gitu ya, terlalu panjang misalnya, kan beliau bisa melihat di sini, gitu. Boleh misalnya tahapan riset dibawa ke atas gitu ya, si flowchart-nya di atas dulu taruh boleh, ya sebagai pembuka bisa. Oke, berikut ada luaran dan indikator capaian. Ya. Nah, nanti ada nih contohnya, ada, saya akan berikan kalian contoh lainnya ya, bagaimana menulis luaran dan indikator capaian. Ya, jadi ada yang menulis luaran dan indikator capaian per step, gitu ya. Jadi menurut saya itu lebih baik lagi penulisannya mengenai indikator dan luaran. Jadi misalnya ya, misalnya di tahapan riset tuh ada pembuatan ekstrak etanol terong Belanda, gitu ya. Jadi nanti di luaran ini, luaran dan indikator capaian itu mereka ngisi kayak, tabel gitu ya, nanti saya perlihatkan contohnya. Ada tabelnya, misalnya stepnya apa, langkahnya apa, prosedur pertama apa, tadi pembuatan ekstrak etanol terong Belanda, gitu. Nanti dia ada, ya sebelah kanannya, indikator capaiannya apa, terbentuk ekstrak, ekstrak apa, ekstrak kental kah, terbentuk ekstrak kering kah, ya gitu, ekstrak kental, kadar air berapa, ekstrak kering kadar airnya berapa, misalnya begitu, ya. Kemudian step yang kedua, misalnya dia ada uji ini ya, udah ada uji kandungan alkaloid, terpenoid, dan lain-lain gitu. Nanti di tabel itu ada di luaran ini, berarti poin kedua dari luarannya lah pengujian ini, ya parameter A, B, C. Hasilnya apa? Hasilnya adalah positif atau negatif mengandung, golongan senyawa bla 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 bla, gitu ya, sesuai yang dia ujikan tentu saja. Jadi apakah dia positif mengandung alkaloid, terpenoid, steroid, gitu. Itu merupakan indikator capaiannya dari step pemeriksaan kandungan tersebut, begitu ya. Kemudian yang nomor 3, dia ada penginduksian Plasmodium bergei pada mencit, itu luarannya. Ya, indikator capaiannya apa? Indikator capaian adalah mencit yang terinfeksi Plasmodium bergei yang ditandai dengan apa? Dia sih angka-angka ini, begitu. Ya. Jadi mohon disesuaikan dengan judul kalian masing-masing, ya. Jadi ada yang menulis seperti itu, jadi menurut saya tuh sangat efektif ya, jadi gampang orang membaca dan benar-benar teridentifikasi gitu per step kalian dan per indikator capaiannya tuh apa yang kalian harapkan, begitu, ya. Nah, selain itu luaran dan indikator capaian sebenarnya kan tadi udah ada ya di atas di, pendahuluan, laporan kemajuan, laporan akhir, laporan artikel ilmiah, nanti jangan lupa kalian mengisi artikel ilmiah publikasi jurnal nasional dan juga akun media sosial lagi satu, ya mungkin ini terlewat. Oke, berikutnya analisis data, ini juga kalian wajib mengisi ya. Analisis data, bagaimana cara kalian menganalisis data-data yang akan kalian peroleh, ya. Apakah dengan statistik ataukah dengan deskriptif, gitu kan tidak selamanya ya semua penelitian itu, bisa kalian statistikkan gitu ya, maksudnya apa ya, tidak semua luaran penelitian itu harus ke statistik, mungkin kalian bisa sampai deskriptif saja, boleh silahkan kalian isi nanti analisis datanya berupa analisis data secara deskriptif. Tapi kalian isi, yang dideskriptifkan itu parameternya apa saja, kalian jelaskan di situ dengan detail, begitu ya. Kalau misalnya yang analisis datanya dengan statistik, oke, statistiknya dengan apa, begitu ya.
apakah dia multivariat atau dia bivariat dan lain-lain gitu. Kemudian tools-nya apa, kalau misalnya menggunakan tools, statistika boleh, apakah dengan SPSS, dengan Minitab dan lain-lain gitu ya, dengan R dan lain-lain gitu bisa. Ya, silakan kalian isi dengan detail. Dalam artian tuh apa ya, mungkin di sini tuh yang mau dilihat begitu, eee apakah kalian bisa gitu ya, kalian bisa menginterpretasikan data yang kalian peroleh itu ya, data angka, data data numerik gitu ya, angka atau numerik atau kalian data parametrik, parametrik itu berarti bukan numerik gitu ya, bukan berupa angka, itu bagaimana nanti kalian akan mengolahnya begitu ya. Itu kan mau dilihat bagaimana nanti, kalian akan mengolah si data-data yang kalian hasilkan ini, sehingga kalian bisa menginterpretasikannya sebagai, eee outcome gitu ya, outcome dari penelitian kalian sehingga nanti bisa kalian, simpulkan di kesimpulan, begitu. Karena kan data-data yang ada nggak mungkin dong yang mentah-mentah itu langsung kalian simpulkan, tidak. Pasti ada pengolahan datanya, analisis datanya mesti ada. Itu diminta ya, di pedoman ada, diminta kalian mengisi analisis datanya seperti apa, ya. Di sini sudah diisi oleh, kelompok yang bersangkutan. Nah, di sini ya cara penafsiran dan penyimpulan hasil riset. Nah, yang ini adalah bagaimana tadi ya, kurang lebih dia seperti interpretasi data lah. Jadi di sini pengolahan datanya. Data itu data yang akan kalian dapatkan dari si metode riset, apa? Pengolahannya bagaimana? Tools-nya apa? Instrumennya apa? Di situ kalian isi di sini ya, di bagian analisis data. Rumus, kalau misalnya rumus silahkan kalian isi seperti ini. Ya, mohon diperhatikan ya adik-adik, banyak adik-adik yang ngisi rumus tapi hilang, mungkin ya saya kurang tahu itu hilang selama kalian simpan atau bagaimana gitu ya. Misalnya seperti ini, persen parasitemia sama dengan, ini nggak kelihatan, ya coba kalian cek lagi di dokumen kalian gitu ya, kalian karena saya kan dapat dokumennya dari G Drive, jadi saya nggak tahu ya apakah selama di-upload ke G Drive yang hilang atau memang di master dokumen kalian yang hilang, begitu ya. Ada yang menghitung misalnya jumlah sampel, N sama dengan itu aja, ya nggak ada rumusnya, N sama dengan apa, begitu tidak ada. Ya jadi tolong kalian cek lagi. Kemudian, nah, di cara penafsiran dan penyimpanan hasil riset ini, itu adalah interpretasi data. Interpretasi data dari data yang sudah diolah di, analisis data, ya. Kalau di sini disampaikan bahwa tafsiran dan kesimpulan hasil riset didapatkan melalui temuan persentase parasitemia. Parasitemia ya, jadi di sini data ini yang akan ditafsirkan oleh kelompok ini, gitu ya, yang berupa parameter apa? Parameter persentase parasitemia, persentase supresi, dan lain-lain. Ya, nanti hasil inilah yang akan dijadikan kesimpulan oleh kelompok yang bersangkutan, begitu. Ya, simpelnya begitu. Oke, next kita ke biaya dan jadwal. Ya, ini mungkin waktunya, lagi sebentar ya. Biaya dan jadwal kegiatan. Nah, di sini ya adik-adik wajib mengisi biaya dari Belmawa dan juga dari perguruan tinggi, wajib dua-duanya. Ya, nggak boleh cuma satu aja, Belmawa saja, cukup gitu, jangan ya, Belmawa dan perguruan tinggi. Dan mohon diingat yang Belmawa itu di pedoman ya, kalian 6 sampai dengan 10 juta. Berarti tolong sebisa mungkin yang Belmawa gitu ya, sementok-mentoknya kalau kalau bagi kalian, kalian cukup segitu, begitu ya untuk riset kalian, ya minimal kalian isi 6 juta ya sesuai dengan di pedoman. Tolong diisi 6 sampai 10. Jadi minimal 6, maksimum 10, begitu ya. Kalau di sini kasus pada kelompok ini mereka masih 5 juta. Ya tolong ditambahkan lagi 1 juta. Ya nanti kita lihat deh relevansi di belakang ya, di biaya di belakang. Nah jadi karena itu harus begitu ya, tolong kalian isi ya 6 sampai 10 juta. Pasti Belmawa itu mereka sudah mempertimbangkan gitu ya, kalau dengan operasional di bawah 6 juta mungkin tidak ini ya, tidak apa ya, nggak mungkin penelitian biayanya di bawah, 6 juta dalam artian dari segi kualitas kah dan lain-lain begitu ya. Pasti mereka sudah memikirkan bahwa dengan dana seginilah yang sekiranya kalian bisa menghasilkan penelitian yang, baik begitu. Mungkin begitu maksudnya. Ya jadi, silakan kalian manfaatkan kesempatan ini begitu ya. Jadi jangan malah dibuat yang semurah-murahnya begitu ya. Kalian kalau mengisi harga, harga barang tolong disurvei lah, langsung disurvei ke lapangan supaya kalian tidak rugi gitu. Sekarang mengisi misalnya harganya 10.000, ternyata di lapangan 15.000. Nanti kalian rugi, kalian cari dari mana kekurangannya, kan begitu. Ya. Jadi tolong,
kelogisan harga barang itu kalian pertimbangkan juga gitu ya. Jadi di sini bukan kalian harus membuat semurah-murahnya, bukan. Kan sudah diberikan kesempatan ya 6 sampai 10 juta dari Bel Mawar. Dari perguruan tinggi itu maksimum 2 juta, maksimum 2 juta dari perguruan tinggi, ya. Jadi sebisa mungkin kedua-duanya itu ada kontribusi ya, Bel Mawar kalian isi, kemudian perguruan tinggi kalian isi gitu. Karena kalau dilihat seperti ini ya, Bel Mawar ngasih 6 juta loh gitu, tapi kenapa kalian nyarinya ke perguruan tinggi lagi, misalnya kayak gitu. Ya, jadi misalnya di sini Bank Mawar 6 juta, oke, perguruan tinggi mungkin dia 266 boleh, atau 500.000 gitu ya kalian tambahkan. Nanti kita lihat ya, ininya, kelogisan harga barang di belakang ya. Kemudian untuk nah terus, mohon maaf ya saya terlupa, mohon kalian buat ya yang anggaran biaya ini formnya ya, tabelnya sesuai dengan yang ada di pedoman ya Adik-adik ya, di pedoman tuh sudah ada loh dikasih ya oleh ininya, Belmawanya gitu ya di Skim RI itu, bagaimana cara kalian menulis anggaran biaya gitu ya, itu ada ya. Terus kemudian ada rekapannya juga seperti ini ya, tapi kalau nggak salah ini tabelnya belum mengikuti 100% milik, pedoman. Ya, tolong kalian sesuaikan dengan yang ada di pedoman untuk tabelnya. Semua udah ada contohnya ya, kalian tinggal ngikutin aja pokoknya, ya. Nanti ada di sini keterangan rekap biaya, itu baru biaya bawah berapa, perguruan tinggi berapa, pihak lainnya berapa, gitu. Tetap aja isi pihak lainnya, nanti diisinya berapa, strip, gitu. Ya, tolong kalian ikuti, yang ada di pedoman, ya supaya tidak salah. Oke next, untuk jadwal kegiatan, ini sudah benar ya 4 bulan minimal, 4 sampai 5 bulan, kemudian nanti ada person in charge-nya ya, jadi siapa yang bertanggung jawabnya, jadi sebisa mungkin semua orang mengambil andil gitu ya, miliki andil di, kegiatan manapun, begitu. Ya, jadi jangan sampai ada anggota kelompok yang nggak ada namanya nih di sini, terus terus dia ngapain anggota kelompoknya, begitu, ya. Ini sudah baik ya. Oke, kita lanjut ke daftar pustaka ya, daftar pustaka tadi sudah ya, jadi sebisa mungkin tolong pakai yang minimal tahun 2012 lah, kalau kalau dihitung, 10 tahun gitu ya, jangan di luar itu. Oke. Nah, oke yang ini dan sumbernya juga ya tolong, kalian sumber pustaka kalau bisa pustaka primer, pustaka sekunder gitu ya, pokoknya sumber-sumber yang dapat dipercaya. Jangan menggunakan vlog begitu, vlog lagi, jangan menggunakan blog begitu ya, jangan. Kecuali misalnya di blog tersebut kalian dapatkan informasi awal, ya, dia mengacu ke jurnal mana. Kalian cari jurnal acuan dari si penulis di, blog tersebut, kalian cek kebenarannya, gitu ya. Kalau misalnya mentok banget, "Aduh, satu-satunya yang saya dapatkan, untuk, pustaka yang ini ada di sana tuh di blognya." Nanti kalian lihat blognya itu dia dapat dari mana, pustaka mana, gitu. Kalian langsung cari pustaka aslinya. Nanti pustaka aslinya kalian masukkan sebagai daftar pustaka, jangan blognya, begitu, ya. Jangan. Apalagi kalau blognya tersebut itu hanya tulisan dari pemilik akun blognya gitu ya, dia menulis apa gitu, terus kalian salin, kalian gunakan sebagai pustaka, jangan. Itu kan berarti pendapatnya dia, gitu ya. Belum tentu dia tuh ahli gitu ya, dalam artian, bukan peneliti, bukan penemu, begitu jangan. Ya, jadi kalian menggunakan pustaka kalau bisa sebisa mungkin pustaka primer, pustaka sekunder, gitu ya. Yang sekunder itu berarti bisa handbook, ya kalau handbook pun tahunnya kalau bisa yang terbaru, begitu. Ya, tapi kadang-kadang memang handbook itu dia tahunnya agak jadul-jadul begitu ya. Kenapa? Karena tidak ada penggantinya. Biasanya kalau handbook, kecuali dia kompendia, kompendia yang milik negara Indonesia begitu ya, yang memang belum ada, penggantinya, baru bisa kalian gunakan yang tahun-tahun lama. Misalnya nih, kalian menggunakan apa? Kalian menggunakan regulasi misalnya, regulasi dari mana? Regulasi dari Kementerian Kesehatan misalnya. Kalau memang itu regulasinya yang terakhir dan belum ada pembaharuan regulasi baru, untuk hal yang sama, itu bisa kalian gunakan, begitu. Ya, kalau misalnya kalian keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian, kalau memang itu keputusan Menteri Kesehatan yang terakhir, belum ada lagi penggantinya, revisi, bisa kalian gunakan. Kecuali kasus-kasus begitu, baru bisa. Ya, tapi kalau misalnya pustaka, artikel ilmiah dan lain-lain, itu kalau bisa yang terbaru. Oke ya, untuk penulisannya, mohon juga penulisan daftar pustaka kalian mengikuti ketentuan yang ada di, pedoman PKM, ya, itu secara umum dan juga di PKM RI juga, disebutkan ulang, ya.
Nah ini ya, ini yang gap ini tolong kalian perhatikan ya, walaupun ini kelihatannya kecil gitu ya, cuman bermakna nih. Kalau bisa dinaikin lagi, mungkin ini kelupa kemarin ya, tolong dihilangkan spasinya lagi satu. Oke, berikutnya sudah ya, ini lampiran-lampiran, kita akan ngecek ke lampiran yang, pembiayaan ya. Ini sebagai contoh saja, untuk yang pembiayaan, justifikasi anggaran.
Mohon maaf Bu, suara Ibu tidak terdengar Bu. Oh, iya. Terdengar Adek sekarang? Baru terdengar Bu. Oke. Oke, tadi putusnya di mana? Di sini ya? Oke deh, Dari Adek. Dari sini ya? Dari timbangan ini ya? Benar? enggak Bu, dari lampiran ini, dari mulai Oh, dari lampiran. lampiran. Oke, sip. Iya. Mhm. Oke deh, Adek, dari lampiran ya. Untuk lampiran ini mungkin yang untuk, ini ya, bagian, data diri dan lain-lain itu silakan kalian mengikuti seperti apa yang sudah dicontohkan, ya. Jadi formatnya ini kan sudah kalian dapatkan formatnya ya, jadi tolong ikuti semua format yang ada di ketentuan ya. Kemudian yang mungkin lampiran yang penting lainnya gitu ya, yang nggak kalah pentingnya itu adalah di lampiran justifikasi penggunaan anggaran. Ya, nah yang seperti ini. Justifikasi penggunaan anggaran ini, pertama yang harus kalian cek adalah rasionalitas harga. Ya, silahkan kalian cek lagi, jangan kalian mengira-ngira, gitu ya. Kalau bisa tolong kalian cek langsung. Boleh kalian cek secara online shop, misalnya kalian maunya online shop nanti pengadaannya silahkan, ya. Atau kalian langsung ke tokonya, silahkan. Ya, kalau yang seperti ini kan ada jual nih di toko-toko terdekat gitu ya. Ada yang jual di Bali misalnya, silakan kalian cek. Jadi jangan mengira-ngira, kenapa? Kalau mengira-ngira nanti kalian rugi, ya ruginya di mana? Kalau misalnya harga yang kalian tulis itu lebih murah daripada sebenarnya, itu kalian rugi, gitu ya. Di mana nanti akan kalian carikan kekurangan dananya, itu. Ya. Kemudian nanti juga akan dicek, oh ini nggak rasional nih, kenapa harga Sprite dia hanya 1.000 gitu, padahal harganya tuh sekitar 4.000-an misalnya. Ya, yang ruginya kalian juga yang rugi. Dari segi kalian rugi, kemudian dari segi reviewer juga akan meragukan, kenapa tulisnya murah sekali, begitu. Ya, nanti jadi masalah pula. Kemudian yang selanjutnya adalah yang seperti ini nih, timbangan digital. Kalau semisalnya di lab kalian gitu ada timbangan digital gitu ya, kalau kalian mengerjakannya di lab, kalau ada timbangan digital, ya ini nggak usah kalian masukkan gitu ya, ini agak agak riskan gitu ya kalau misalnya belanja-belanja seperti alat-alat timbangan ini. Kenapa? Karena timbangan ini kan kita mikirnya pasti ada di lab, ya masa nggak ada timbangan di lab misalnya, ya. Atau timbangan digital ini maksudnya timbangan seperti timbangan untuk memasak begitu ya, tetapi dia yang digital, yang angkanya, apa ya, yang angkanya keluar secara digital kan ada 2 jenis timbangan ya, timbangan skala sama yang digital, begitu. Tapi apakah ini tidak masuk ke barang modal? Begitu. Biasanya pertanyaan adalah, bagaimana nanti kalian gunakannya alatnya? Kalau sudah selesai PKM kalian apakan alatnya? Begitu. Ya, jadi hindarilah pembelian barang-barang modal, ya karena biasanya yang boleh adalah yang habis pakai begitu ya, atau misalnya Sprite bolehlah dibeli ya karena memang kalian butuhkan dan dia habis pakai. Nggak mungkin kalian menggunakan Sprite yang sama berulang-ulang, kan nggak mungkin, emang nggak rasional begitu ya. Kemudian kaca objek boleh, kalau timbangan digital ini mungkin rasanya akan masuk ke barang modal begitu ya. Nah terus yang lebih penting lagi, kalian tolong perhatikan ya untuk pedoman pembiayaan. Coba kalian cek lagi di PKM RI itu ya, ada ketentuan pembiayaan. Kalian tidak boleh beli barang yang harganya lebih dari 1 juta per item per unit atau per pieces gitu ya. Nggak boleh nih kalian beli barang satu piecesnya harganya lebih dari 1 juta, tidak boleh. Kalau misalnya totalnya menjadi 1 juta lebih atau total jadi 4 juta boleh, asal selama per piecesnya nggak ada yang lebih dari 1 juta. Coba kalian perhatikan di pedoman PKM-nya, ada itu, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kalian beli, ada hal-hal dengan maksimum biayanya berapa itu ada, ya termasuk yang ini. Nggak boleh kalian beli alat atau bahan lebih dari 1 juta per piecesnya, per unitnya, gitu ya, per bijinya nggak boleh lebih dari 1 juta. Jadi tolong ini nanti disesuaikan lagi ya, begitu. Sama dengan Sprite ini harganya tidak semurah ini, ya lebih mahal dari ini. Ini hanya contoh ya adik-adik ya, jadi kalian tolong di self check lagi gitu ya, di self checking lagi untuk masing-masing kelompok, kalian cek lagi deh harga-harganya, sesuai atau tidak, begitu, ya. Yang penting dari Belmawa itu kalian minimal 6, maksimum 10, ya, universitas maksimum 2 juta, begitu. Ya, jadi kalau misalnya masih memungkinkan silahkan. Kemudian ini semua ya sudah saya cek bahan-bahannya memang sudah dibutuhkan di metode penelitian ada, ya di prosedur penelitiannya dia ada. Oke ya, oke kita lanjut dulu ya ke bawah. Ini sama ya semua nih ya.
metanol, etanol, itu kalian cek lagi harganya benar nggak sekian, gitu. Ya, tapi jangan mengira-ngira lah pokoknya, kalian ceklah di pasaran supaya kalian sendiri tidak rugi nantinya, gitu, ya. Kemudian nah, kebutuhan protokol kesehatan misalnya ya, kalau bisa silakan kalian uraikan lagi. Misalnya kebutuhan protokol kesehatan itulah masker, silakan kalian isi aja masker berapa, hand sanitizer berapa kalian butuhkan, begitu ya. Jadi semuanya apa ya, lebih detail lah begitu. Ya, kemudian, handscoon misalnya sarung tangan boleh kalian isikan berapa, begitu. Kemudian di sini ada ongkos kirim barang. Kalau saran saya sih ya, kalau ongkos kirim barang ini, dia tidak ada sih di ketentuan tidak boleh diisikan nggak ada tuh ketentuannya di PKMRI untuk pembiayaan itu tidak boleh ongkos kirim misalnya gitu ya. Tapi kalau bisa kalian, ongkos kirim itu kalian masukkan aja lah ke harga ini ya, ke harga barangnya. Misalnya nih kalian mau beli, Sprite injeksi gitu ya 50 pieces. 50 pieces ini dia masing-masing harganya lah 3.000 misalnya, harga aslinya itu 3.000. Berarti kalau 50 pieces kan 150.000, ya 150.000, ongkirnya berapa? Misalnya ongkirnya 30.000, berarti menjadi 180.000, kan begitu. Nanti 150.000 kalian bagi lagi 50 pieces, jadi berapa? Sekitar 3.600 misalnya harganya. Berarti Sprite-nya kalian isi aja harganya berapa? 3.600 begitu, ya. Karena saya nggak tahu nih ongkos kirim boleh atau tidak, tapi di ketentuannya tidak ada tidak bolehkan gitu ya, tapi ini kan kelihatan jadi besar gitu ya, bulky jadinya kelihatan ongkos kirim barang kalian 500.000. Yang mana, barang yang akan dikirim seharga 500.000 ini mahal gitu. Ya jadi nggak rasional nanti. Atau misalnya nanti akan dikurangi pendanaan kalian karena dianggap ini nggak penting gitu ya, nggak bisa nih. Nanti dikurangilah dari RAB yang kalian ajukan gitu. Jadi kalau bisa mungkin, solusinya begitu yang saya sarankan ya. Oke kita lanjut ya. Nah, berikutnya ada ya, lain-lain. Di sini ada biaya sewa lab. Kemudian kalau bisa biaya sewa lab ini kalian kalau misalnya sewa alat, kalian jabarkan saja. Alatnya apa, berapa hari, seharinya berapa untuk alat tersebut, gitu. Kadang-kadang sewa lab itu dia ada per alat, ada per sampel, ada per jam, gitu ya, untuk alat-alat tertentu, begitu. Kalau bisa dijabarkan, silahkan dijabarkan, ya. Kemudian print dan jilid. Nah, print dan jilid ini hanya bisa kalian isi jika perguruan tinggi menginginkan hard copy, begitu. Ya, kalau misalnya perguruan tinggi tidak meminta hard copy untuk laporan dan lain-lain, kalian tidak bisa mengisi print dan jilid. Ya, jadi biaya pencetakan itu hanya bisa jika memang kalian ada kebutuhan mencetak, dalam artian perguruan tinggi meminta untuk dicetakkan hard copy, begitu, ya. Kemudian kalian wajib mengisi di justifikasi anggaran ini wajib kalian mengisi biaya untuk publikasi ilmiah, maksimum 500.000. Jadi tambahkanlah publikasi ilmiah di biaya lain-lain kalian, karena wajib. Ya, jadi wajib kalian mengisi biaya publikasi ilmiah sebesar 500.000 di biaya lain-lain, gitu, ya. Jadi bagi yang belum mengisi silakan diisi publikasi ilmiah di lain-lainnya, di biaya lain-lain. Bagi yang sudah mengisi tapi di atas 500.000 silahkan kalian kurangi menjadi 500.000, begitu, ya. Kemudian untuk biaya lainnya, ya, di sini kebetulan tidak ada di temannya ya, untuk biaya lainnya seperti biaya, ini ya, biaya apa namanya, biaya seperti sewa ini ya, sewa domain gitu ya, apa ya namanya, sewa web gitu, itu ada maksimumnya berapa kalian boleh. Kemudian kuota internet ada maksimumnya itulah 100.000 per bulan per kelompok. Jadi bukan per orang, bukan per anggota kelompok ya. Jadi 100.000 per anggota kelompok per bulan, itu biaya maksimum untuk kuota internet, ya. Kemudian biaya perjalanan berapa, itu ada ketentuannya. Silahkan kalian yang mengisi item-item tersebut, kalian cek lagi, berapa maksimum angka yang boleh kalian masukkan, gitu, ya. Karena itu ada ketentuannya, kalau tidak ada ketentuannya seperti harga-harga alat bahan ini, gitu ya, yang penting nggak lebih dari 1 juta aja, itu boleh kalian masukkan, gitu ya. Inilah, lebih bebaslah kalian, gitu ya. Tapi kalau misalnya dana-dana yang ada ketentuannya di pedoman, silakan kalian cek, itu wajib kalian mengikuti angka-angka tersebut,
Ya biasanya biaya maksimum yang disebutkan. Jadi jangan kalian lebih dari angka-angka tersebut, begitu, ya. Oke adik-adik, itu contohnya ya. Nah berikut ada susunan organisasi ya, rata-rata yang saya sudah periksa itu sudah sesuai ya. Jadi semua sudah terlibat di susunan keorganisasian. Jadi sama seperti di timetable semuanya sudah terlibat untuk semua anggota kelompok, begitu. Ya sekiranya itu yang bisa saya ulas dari salah satu contoh punya teman kalian ya. Jadi, seperti yang di awal saya sampaikan yang kita gunakan contoh hari ini gitu ya, jadi masih apa ya, bukan yang, "Oh ini yang benar, benar sekali," gitu, tidak juga, ya jelek sekali juga tidak, ya. Karena ini sebenarnya menarik, ya menarik tapi mungkin masih ada beberapa kekurangan, tadi yang terakhir di biaya misalnya, atau mungkin rumusan masalah bisa ditambahkan, di prosedur bisa ditambahkan. Nah, ya jadi ada yang lebih baik, eee Mohon diingat ya lagi sekali ya, bahwa, aspek administratif sama pentingnya ya dengan aspek konten ya. Silakan. Izin bertanya, Bu. Halo, Yunita? Iya, Bu, tadi tidak terdengar, sorry, Bu. Oh ya. Ya, Ibu saya izin bertanya. Iya, silakan Yun. Baik, jadi terkait dengan, dana itu, kan kita mengajukan, dana ke Belmawa dan ke PT, ke perguruan Mhm, tinggi. Nah, mhm, untuk dari Belmawa itu kan 6 sampai 10 juta. mhm, Semisal saya mengajukan dana 8 juta, apakah saya, seminim-minimnya saya ajukan ke perguruan tinggi, iya. semaksimalnya saya ajukan ke Belmawa, apakah seperti itu nggak, Bu? Oke. Jadi, bisa Yun, bisa begitu ya. Jadi misalnya nah, makanya coba dilihat ya di pedoman itu, dia ada ini ya, ada apa sih namanya, ada tabel yang saya bilang tadi ya. Jadi misalnya nih, kalian belanja alat dan bahan, misalnya kalian beli, bahan habis pakai gitu ya, dia ada dari Belmawa berapa, dari perguruan tinggi berapa, begitu, dari, sumber dana lainnya berapa. Itu sebenarnya tabel yang lengkap, kalau yang tadi kan kurang lengkap tabelnya ya. Coba kalian cek lagi tabel yang di pedoman itu, jadi setiap kegiatan itu ya yang di awal ya, yang di pembiayaan di atas bukan yang di lampiran ya, yang di atas itu dia sebenarnya ada nih, misalnya kalian, tadi peralatan penunjang kegiatan atau penelitian begitu ya, Belmawa berapa, kemudian dari perguruan tinggi berapa, lainnya berapa, di situ bisa dibagi. Ya mungkin Belmawanya kalian mau berapa persen, begitu ya. Kemudian dari perguruan tingginya mau berapa, misalnya nih peralatan penunjang kalian mau beli 4.500.000 misalnya, oke 4 jutanya kalian bebankan ke Belmawa, 500 ribunya kalian bebankan ke perguruan tinggi. Kalau yang misalnya sebanyak-banyaknya berapa, sedikit-dikitnya berapa, itu tidak ada sih di ketentuan ya Yun ya, tapi yang penting kalian ke Belmawa mengajukan minimal 6 dan perguruan tinggi maksimum adalah 2 juta gitu. Jadi sumber dananya ada 2 gitu ya. Jadi sharing lah, sharing fund gitu, ya. Terus ada juga ketentuan lainnya ya, tadi saya lupa deh ya. Ada juga ketentuan di mana kalian maksimal boleh beli beli bahan habis pakai berapa, itu ada yang begitu. Ya saya lupa deh rinciannya berapa, ya. Jadi berapa yang maksimum kalian boleh untuk, eee, apa ya, untuk
bandwidth atau apa gitu untuk sewa berapa maksimum itu ada kalau nggak salah, ya. Gimana Yun? Coba dicek lagi ya Yun ya, dari segi ininya, dari segi tabelnya itu. Baik, kan, semisal saya, pada Totalnya berapa? Misalnya totalnya berapa? PKM saya itu totalnya ada 8.400.000. Nah, Mhm. sebentar Mbak, cerita dulu. Kalau Mmm, tahun lalu baru ada kalau nggak salah Yun, kalau tahun lalu tuh kalau eee, nggak salah 80-20 ya, 70-30 iya gitu. Kalau sekarang iya, nggak Mbak, ada ketentuannya begitu? iya, sekarang tidak ada, Tidak tapi ada? ada, maksimal 2 juta untuk perguruan tinggi, Iya, Bu. begitu aja, maksimum aja dia dan minimal Belmawa 6 juta begitu. Kalau dulu tuh ada kalau nggak salah ya Belmawa, misal gini, kalian menghabiskan 10 juta gitu, jadi maksimum dari Belmawa 7 juta, dari universitas berapa gitu. Kalau yang tahun lalu yang tahun sekarang tidak ada begitu, ya. Jadi silakan di-share aja, yang penting universitasnya dia tidak lebih dari 2 juta. Itu misalnya yang PT Unita sih 1,5 misalnya atau 1 juta boleh. Sisanya yang di bawah gitu, ya. Tapi yang tabel yang di atas, tabel di pembiayaan di atas itu juga diisi, di-share cost-nya gitu ya. Jadi misalnya tadi alat penunjang totalnya unitnya berapa, 4,5 misalnya, maka 4 jutanya misalnya Belmawa, 500-nya perguruan tinggi. Jadi jelas dia penggunaannya di mana, yang perguruan tinggi, Belmawanya di mana, gitu. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Jadi sebenarnya tuh kalian kalau membuat biayanya itu lebih mudah ya, kalau saran saya lebih mudah kalian buat dulu yang detailnya. Buat dulu yang detail di lampiran itu, kan dari detail lampiran itu bisa kalian alihkan ke yang di, tabel di atas, ya di pembiayaan di, apa namanya, diisi proposal kalian, tuh. Jadi kalian tahu nanti yang mana nih yang barang yang akan dibeli dengan biayanya si PT, mana yang akan dibeli dengan biayanya Belmawa gitu. Tapi kalau masalah tadi, "Mana nih Bu yang maksimum saya ini berapa yang saya, maksimum si Belmawanya, berapa PT-nya saya isi," gitu. Itu nggak ada sih sekarang, kalau tahun lalu baru ada, gitu. Ya Yun ya? Baik, Bu, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Silakan nanti adik-adik ya, terutama yang silakan dicek dulu ya, dicek lagi per kelompok, detail ya dari awal sampai dengan dari akhir. Ya memang ini harus kalian periksa secara detail ya, dari segi format, dari segi konten, dari segi, layout gitu ya, layout tuh dalam artian sudah isi pendahuluan nggak, sudah isi latar belakang nggak, rumusan masalah, yang lain-lain gitu ya, semuanya harus kalian isi. Kemudian tadi ya bahkan margin pun itu penting gitu. Jadi kalian cek lagi margin, font, kemudian spasi itu juga penting. Ya karena kelihatan kalau font-nya beda kelihatan, ya. Bukan Times New Roman, bukan ukurannya 11 misalnya itu terlihat. Ya, kemudian tadi yang, apa namanya, yang si paragraf yang mencorak-mencorok itu silahkan kalian buat justify ya, kiri kanan, justify kiri kanan, itu kalian ganti gitu. Kemudian yang latar belakang, tadi yang seperti yang sudah kita ulas ya contohnya, kalau kalian merasa itu masih belum tajam latar belakang kalian, silahkan kalian revisi ya. Bagian mana tadi yang kurang? Apakah kalian belum mengisi sitasi? Ada ya yang belum mengisi sitasi sama sekali di latar belakangnya masih ada. Jadi silakan kalian isi sumber-sumber yang sebelumnya, dari penelitian yang sebelumnya kah, dari data-data pemerintah kah, dari regulasi kah, silakan kalian isikan untuk menajamkan latar belakang kalian, ya. Jadi yang kalian tonjolkanlah apa sih urgensi dari kegiatan dari penelitian kalian ini? Apa yang membedakan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Apa kemanfaatannya penelitian kalian ini dibandingkan dengan misalnya, penelitian-penelitian sejenis sebelumnya, begitu. Ya kalau misalnya ada data demografi silahkan kalian masukkan data-data demografi, atau misalnya yang bukan, ini ya, yang misalnya tidak berhubungan dengan data angka tadi ya, angka kejadian, penyakit A, B, C gitu ya. Misalnya mau meningkatkan hasil panen A, begitu. Silakan, selama ini hasil panennya bagaimana? Mungkin data-data dari Kementerian Pertanian gitu ya, atau data-data dari Dinas Pertanian, silakan kalian cari. Ya, pokoknya kelihatan bahwa ini, apa ya, penting gitu ya, penting untuk dilakukan penelitian kalian ini dan ada manfaatnya, potensinya besar untuk dikembangkan, untuk diterapkan dan lain-lain, begitu. Ya.
Silakan yang lain adik-adik ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan? Mungkin mau menanyakan tentang proposal kelompoknya, silakan. Ibu izin bertanya? Iya silakan, panggilnya siapa Adek, Uta? Iya, Iya? Uta. Iya silakan Uta. Ibu tulisan Iya. keterangan di bawah gambar maupun di atas tabel tersebut, apakah fontnya harus 10 pt atau 12 nggih, Bu, nggih? Karena pada saat pengecekan oleh USCC, fontnya dikatakan 10 pt. Namun pada pedoman saya tidak menemukan penulisan harus 10 pt, sedangkan seluruh penulisan harus menggunakan 12 pt. Sekian, terima kasih, Bu. Oke. Oke, Uta, saya belum ngecek juga ya pedoman umumnya, Uta, ya. Saya baru ngecek di pedoman PKMRI saja. Coba Uta cek di pedoman umum ya, sepertinya kalau penulisan yang, font-font itu ada di pedoman umum. Coba dicek ya, Uta, ya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Oke. Kalau misalnya masih gitu ya, masih tidak ada nih di pedoman umum penulisan, ya, dan di pedoman PKMRI juga tidak ada, silakan kalian sesuaikan lagi dengan poin yang tadi ya, semua konten harus dalam 12 pt. Oke, baik, akan saya cek nih, Bu. Oke, silakan. Oke, ada yang lainnya lagi? Ya, jadi tadi yang saya highlight-highlight tadi ya, itulah titik-titik kritis ya, yang banyak sekali masih, keliru gitu ya, tadi di dana. Banyak yang masih ada dananya yang kecil banget gitu malah ya, ada yang cuma 3 juta mengajukan, totalnya 3 juta gitu ya. Padahal kalau saya lihat dari volume pekerjaan lumayan banyak gitu ya, harusnya, support dana yang diajukan lebih banyak lagi begitu, tapi kenapa sampai hanya 3 juta, itu bahkan tidak memenuhi persyaratan yang Belmawa minimal 6 juta begitu ya. Nanti kalian cek lagi deh metode kalian ya, buatlah detail gitu, apa yang kalian perlukan memang kalian perlukan silahkan diisi gitu. Kalau misalnya alat-alat yang memang sudah ada di laboratorium kalian begitu ya, jangan lagi kalian ajukan ya, apalagi kalau alat-alatnya itulah alat-alat yang bersifat, alat modal tadi gitu ya. Jadi kayak timbangan begitu, itu rasanya dia akan masuknya ke modal gitu ya, bukan ke bahan habis pakai, bukan ke alat penunjang, begitu. Ya, coba kalian ganti lagi dengan yang lain, dengan kebutuhan yang lain, begitu. Misalnya kalau handscoon gitu kalian butuh untuk berapa, misalnya handscoon masker yang prokes itu ya, kalian butuhnya berapa? Kalian butuhnya misalnya 1 kotak per bulan, jadi selama 4 bulan kalian butuhnya berapa? 4 kotak misalnya, gitu. Ya kalian buatlah sesuai yang memang benar-benar kalian butuhkan, ya. Kemudian saran saya juga yang dari biaya tadi, tolong kalian benar-benar survei harga pasar, ya. Jangan sampai nanti kalian rugi sendiri, kalian nulisnya maunya, "Ah, saya buat yang semurah-murah mungkin deh biar saya didanai," misalnya, jangan begitu. Nanti kalau memang benar kalian didanai bagaimana? Kurang nanti, dana kalian, begitu. Di mana akan kalian, carikan pengganti untuk menyelesaikan, pekerjaan kalian, nanti kasihan nih kaliannya rugi, begitu ya. Jadi silakan kalian survei dulu, karena nanti juga akan dilihat ya rasionalitas gitu, "Ah, masa sih ini harganya kemurahan atau kemahalan?" Begitu, ya. Silahkan kalian cek lagi. Dan ingat ya, tolong diisi dana itu harus ada Belmawa, harus ada PT. Itu masih ada yang PT-nya tidak diisi, gitu. Ya, karena wajib isi, ya. Dan juga publikasi ilmiah ya, itu wajib kalian isi dana publikasi ilmiah sebanyak 500.000 maksimal. Kemudian untuk kuota internet dan lain-lain tolong kalian ingat itu ada anggaran dasarnya, berapa maksimum yang boleh. Ya jadi nggak sesuka kita ngisinya berapa, itu ada sudah dipatok harganya, gitu. Ya, silakan, ada lagi adik-adik? Dan kalau bisa ya tadi yang luaran dan indikator capaian itu tolong kalian ganti per step gitu ya, jadi jelas. Prosedur satu di metode kalian apa, step awalnya apa, indikator capaiannya apa, begitu. Misal tadi ya step satunya adalah dia ekstraksi etanol teh hasilnya apa, ekstrak, ya. Kalau ekstrak itu biasanya ada misalnya ekstrak dengan, kadar airnya berapa, begitu, dan lain-lain. Ya kalian yang tahu itu sesuai dengan bidang keilmuan kalian. Silakan ada lagi?
Oke, Adik-adik, kalau tidak ada lagi mungkin kita bisa akhiri untuk sesi coaching kita hari ini. Semoga kurang lebih ya bisa menambah ini ya, bisa menambah informasi bagi kalian dalam melakukan revisi ya, dalam melakukan revisi untuk PKMRE yang kalian usulkan ya, dan mohon diingat ya untuk upload-nya sebisa mungkin tolong tanggal 28 Februari ya adik-adik ya, sesuai dengan batas dari universitas ya, terutama bagi yang sudah mendapatkan username dan password tentu saja ya. Silakan hari ini kalian maksimumkan ya untuk weekend ini, bagi yang berasa tadi, "Oh kayaknya saya ada yang kurang," begitu, silakan segera kalian perbaiki gitu ya, kalian revisi, kemudian sehingga nanti tanggal 28 sudah bisa kalian upload lagi ya. Tapi tentu saja jangan lupa kalian pendampingan ulang lagi dengan pembimbingnya, ya karena kan beliau yang mengetahui isi keseluruhan dari proposal yang kalian miliki masing-masing, gitu ya. Silakan, ada lagi? Kalau tidak oke, kalau tidak mungkin kalian bisa on kamera dulu sebentar adik-adik, karena saya harus laporan, silakan. Sebentar aja, silakan.